Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Tahu? Pertanyaan saya, gadis-gadis montok itu nanti buat bekal apa sama Neng Awaludin? Buat apa? Buat bekal apa itu gadis-gadis montok? Buat bekal apa? Bekal-bekal ke neraka. Aduh, gimana? Kan gini, dikasih gadis-gadis montok. Nah, Anda kan seorang wanita. Nah, gadis-gadis montok buat apa? Bagi Anda itu untuk apa gadis montok? Coba. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Tahu? Pertanyaan saya, gadis-gadis montok itu nanti buat bekal apa sama Neng Awaludin? Buat apa? Buat bekal apa itu gadis-gadis montok? Buat bekal apa? Bekal-bekal ke neraka. Aduh, gimana? Kan gini, dikasih gadis-gadis montok. Nah, Anda kan seorang wanita. Nah, gadis-gadis montok buat apa? Bagi Anda itu untuk apa gadis montok? Coba. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini, dan kali ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat satu diskusi yang sangat menarik di mana Edis TV membongkar habis-habisan bahkan sang lawan bicara atau apologet muslim yang sok-sok hebat ini dipermalukan di atas ribuan penonton yang sedang menyaksikan diskusi mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita saksikan ini sampai selesai bagaimana Edis mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi, di mana ini mereka berbicara tentang perbedaan kitab suci yang mereka sendiri katanya tidak pernah direvisi, tetapi ada dalam diskusi kali ini Edis ungkapkan bahwa hal klaim tersebut adalah suatu hal yang salah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini, jangan di skip supaya Bapak Ibu juga mengerti, paham juga, karena ada hal-hal baru yang Edis TV sampaikan di sini. Karena itu kita supaya kita mengetahui, maka saksikan sampai selesai. Nah, untuk itu mari kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Bang, kenalkan diri dulu bang, abang Islam. Oke, saya Islam. Masih percaya dengan agama Islam? Pastinya. Masih percaya. Oke, coba syahadat dulu untuk membuktikan bahwa kamu masih percaya agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Apakah Anda mengakui bahwa tidak ada nabi di dunia ini yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad? Ya, Mama tua. Tidak ada nabi. Mereka agak sulit mencerna bahasa Indonesia. Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Mana dalilnya? Tenang Dari dulu, mana Bang. dalilnya? Dengarkan dulu omongan saya, Tidak silakan. ada, dengarkan. Tidak ada satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain daripada Muhammad. Oke, mana buktinya? Bacakan dalilnya. Sebentar. Apakah kamu tahu bahwa Muhammad menyuruh minum kencing hewan, yaitu unta? Nah, mana dalilnya? Saya tahu. Banyak Tahu. orang yang mengatakan seperti itu. Oke, baik. Tapi Baik, itu terima kasih. dalil Terima kasih. sorehnya mana? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Adakah nabi lain selain Muhammad yang menyuruh minum Sebentar. kencing hewan? Sebelum kamu meneruskan, kamu harus tanggung jawab dengan narasimu. Mana narasi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menyuruh meminum kencing unta? Coba. Ember. Ya, sebentar. Baik ya, saya akan tunjukkan Buktikan kepada dulu. Anda. Oke, silakan. Baik, saya akan tunjukkan ya. Sebentar, saya. Saya tunggu. Baik, Dibaca kalimat aslinya. Iya, baik, Dibaca. baik. Harus aslinya. Mulai. Harus. Mulai ini kalau mulai aslinya ini mulai. Harus. Baik. Dali. Bentar ya. Oke. Bentar. Kalau cuma ngomong mah
Anak kecil bisa. Loh, saya tidak ngomong, ini saya tunjukkan ini biar dibuka. Baik. Iya ya, ditunggu. Baik, Ditunggu, baik, cepetan. baik, baik. Coba ya, coba nih. Anda dengarkan ini ya, dengarkan, dengarkan. Baca Baik, dengan benar. Baik, sebentar. Benarkah air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya Nabi Allah. SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk Itu nggak rambut sesat, mereka. itu bahasa Anda itu sesat. Yang kamu jadikan dalil itu bukan dalil tapi orang. Ya sudah, Sedangkan sekarang kamu saya nggak tanya. paham itu Sekarang saya siapa. tanya, apakah kamu percaya ada di hadis tertulis bahwa sang Nabi Ya memerintahkan mana buktikan untuk dulu. minum- Kamu belum membuktikan itu loh Ustadz Basalama. Itu dari manhaj salaf. Sedangkan dia berbeda dengan pemahaman kita dari Islam yang kita dia minta manhajnya adalah ditunjukkan. Ahlussunnah wal Baik. Jamaah. Sebentar, dia minta ditunjukkan dalam ininya. Baik, saya tunjukkan. Iya, Saya akan jangan yang menunjukkan. drama. Ustadz Basalama ini Oke, dia kontroversi baik. memang dalam memahami Baik, Islam. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kamu maunya tertulis Oke. ya. Tapi nanti kalau udah Lah, tertulis iyalah. kamu jangan mulai ngeles ya. Ini kita udah bosan soalnya bahas iya, kayak begini-begini. dibaca yang Baik. benar, dibaca Baik. yang benar. Oke. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Ini tertulis. Silakan tunjukkan. Baik. Tenang. Sabar. Dari tadi udah tenang kok. Oke. Saya pengen tahu kamu baca ibarahnya ini. Oke, Dari kelihatan? Kelihatan Eh, nggak? Baca Arabnya baca. Dari coba. Anas bin Malik Arabnya baca. bahwa orang-orang terjemahannya, baca dari Arabnya suku dulu. Ukal mendatangi Nabi Muhammad setelah menderita sakit akibat cuaca di Madinah. Lalu beliau bersabda, memerintahkan mereka berobat dengan memakai 3 sampai 10. Aduh, sebentar. Berobat memakai 3 sampai 10 dengan cara nih. 3 sampai 10 dengan cara meminum air kencing. Nah, ini Oke. meminum Sudah? air kencing dan susu unta. Sudah Sudah. puas kamu sekarang. Puas. Oke. Kamu paham nggak? Yang kamu katakan itu dari mazhab apa? Puas. Bentar. Ya itu memang benar adanya. Ya itu sudah, memang kalau benar benar. adanya. Tapi yang kamu katakan Berarti, itu sekarang dari kalau mazhab memang apa sudah dulu? benar, Aduh. saya nggak peduli mau mazhab apa, nggak peduli. Kalau memang benar, sebutkan Tidak satu nabi mewakili selain dia. Islam keseluruhannya. Tidak mewakili Islam keseluruhannya. mulai Kamu aja nggak muncul. baca tadi. Mulai muncul. Kamu Jadi itu kamu tadi mengakui nggak tidak? baca dalilnya. Bentar, kamu itu mengakui kamu nggak tidak? baca. Kamu baca terjemahannya. Coba baca dalilnya yang benar. Terjemahan. Memang kalau dibaca bahasa Arabnya terus berubah gitu artinya. Bilang aja kalau kamu nggak paham. Mulai Nih, muncul. tak bacakan. Tak Silakan. bacakan ya. Silakan. Tak bacakan ya. Silakan. Thaniyan an-najasu al-mukhtalif fiha ikhtilafah fuqaha. Artinya para ulama, para ahli fikih itu Itu berbeda. bukan hadis, fi Peng. hukmin najasah. Dengerin dulu. Itu kamu bukan ini nggak hadis, paham. itu komentar. Oh. Kau bisa Makanya bedakan pahami hadis dulu. dengan komentar nggak? As. Kalau hadis Makanya itu pahami dulu, kamu nggak diriwayatkan paham. dari itu namanya hadis. Oke. Kalau hadis itu Oke, saya mau diriwayatkan tanya. dari Saya mau tanya, menurut hadis para ulama itu itu bukan dhaif. hadis, Peyang. Hadis itu Kamu tidak bisa membedakan hadis hadis itu dengan lemah apa komentar. kuat? Saya mau tanya ke kamu, Sahih, hadis sahih. itu apa? Hadis itu apa? Coba, hadis itu apa? Gak usah lari kemana-mana. Ada tidak hadis tersebut tertulis? Makanya kan saya Ada sudah tidak hadis bilang. tersebut tertulis? Apanya adapun hadis tidak tertulis? Saya mau Ada tanya ke tidak hadis kamu. itu tertulis? Ini perkataan ulama juga. Ini Hambali. Itu bukan hadis, itu perkataan ulama, Peyang. Yang saya minta sama kamu Gimana hadis, sih? gimana? Dengerin. Oke, nih ya. Dan hadis pun sesungguhnya itu mereka juga itu diriwayatkan tidak oleh percaya ulama. lagi kepada hadis. Dan sesungguhnya hadis pun- mereka itu akan Aduh. mencari hadis yang bagus-bagus. Makanya kamu Sementara harus hadis dipahami. yang bikin bangkrut, hadis yang bikin umat Islam rugi Astagfirullah. akan mereka campakkan ke dalam tong sampah. Oten kayak Dan gini, tiadalah Oten. Nggak mereka paham itu ibarat selain aslinya. daripada umat yang Dia suka cuma baca. memilih-milih hadis. Nah, Makanya baca hadis itu yang benar. Pahami bahasa Arabnya, jangan coba cuma baca terjemahannya. baca hadisnya. Makanya coba tunjukkan, hadisnya. saya baca. Tunjukkan, saya Baik, baca. saya balikkan lagi. Tunjukkan. Baik, saya ulangi lagi ya. Saya Oke, balikkan itu lagi. hadis apa? Baik. Saya baca. Itu hadis apa? Coba. Baik. Ayo. Baca hadisnya. Itu hadis apa? Nih, baca hadisnya. Berikan. Nih lah, Hadisnya berikan. Ini baca hadisnya. Itu hadis apa? Coba baca dulu. Itu hadis tentang apa? Coba oke. baca. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oke, Silakan. saya baca ya. Yang benar baca.
Jangan baca terjemahannya. kamu pikir Kasihan kamu sosokan. dengan membaca huruf Arabnya artinya akan berubah gitu? Bahwa Ya, sesungguhnya jelas Nabi dong, menyuruh karena- minum jus karena stroberi Arab gitu. itu yang masih original. Ya udah, silakan, saya tunggu. Oke. Oke, saya baca dulu ya. Ya kan. Oke. Nah. Makanya kalau mau baca, Baca itu saja, baca. jangan makanya baca. Silakan baca. Iya, ini saya baca. Ini saya baca. Baca. saya baca. Oke. Baca. Oke. Nih ya. Itu hadis nomor berapa? Coba. Ketik saja Itu di yang situ. kamu dapat mana? Hadis gini aja, ketik aja di itu hadis minum kencing unta. Udah banyak itu, nanti ribuan di situ muncul hadisnya. Silakan. Begitu banyak di internet. Silakan ketik di situ. Oke, Saya nggak nih, bohong-bohong. oke, saya baca ya. Cuma nabimu yang suruh minum kencing hewan itu, gimana kamu? Makanya kamu itu sinting, kamu ngikutin nabi minum kencing hewan. Silakan. Saya tidak ikut pemahaman Ya itu. sudah, ya sudah. Itu baca pemahamannya dulu. Hambali. Ya sudah, baca Saya Imam dulu. Syafi'i. Baca dulu. Berbeda. Berarti Hambali sesat. Loh, di sini, di sana istilah, kau istilah kamu. Udah mulai. Pokoknya mereka ini paling jago akrobat, paling jago munafik. Silakan. Itu loh hadisnya nggak masyhur. Silakan. Itu nggak Silakan. masyhur. Ya di udah, kalangan baca kita. dulu hadisnya. Baca hadisnya. Oke, bentar. Saya cari dulu, bentar. Baca hadisnya. Saya cari ibarohnya itu. Coba bacakan dulu. Ibaroh pertama apa? Coba Arabnya Mulai dulu, kamu saya ini ketik berbelit-belit dari tadi baca hadisnya. Baca. Hadis hadisnya. pertama apa? Dibaca itu dulu biar kita di sini keluar ini. Soalnya kalau di ketiga ada hadis riwayat Imam Dan Ahmad yang nggak ada. sesungguhnya mereka itu ialah Aduh, ahli itu kan terjemahannya, Arabnya baca. Barang Arabnya siapa baca. yang ditunjukkan hadis kepadanya, selalu mereka Nggak mengingkarinya. ada mana hadisnya. Dan Nggak ada di tiadalah sini. mereka itu selain daripada umat yang suka mengingkari kebenaran. Padahal nggak ada sesungguhnya mana. telah Nomor jelas berapa, coba? tertulis bahwasanya sang Nabi Muhammad menyuruh meminum air kencing unta, tetapi mereka menolaknya. Bantah, silakan. Kau panggil ulama siapapun di Oke. sini, bantah. Silakan. Kamu nggak usah sosokan bilang bantu ulama. Kamu aja tak bisa ngasih saya dari tadi contoh, kami bacalah. menunggu hadisnya. Baca. Dari tadi kami tunggu hadisnya. Baca. Kamu tuh dapat dari mana sumbernya? Coba kasih tahu biar saya baca. silakan. Baca. Ya bentar ini masih lemot. Bentar. Saya nggak hafal. Soalnya itu bukan Nah. ajaran yang kita pahami. Nggak kita yakini ajaran minum kencing itu nggak ada. Kalian yang Kita mengikuti bikin Imam hadis, Syafi'i. kalian yang nyalahin hadisnya juga. Gimana? Oh, kalian yang bikin hadis, Sekarang hadis saya ya. tanya, Nggak ada. yang bikin hadis Rasulullah itu siapa? hadis itu al-qaul. Tenang. Yang bikin hadis itu umat kalian sendiri bukan? Oke, ini ya. Nah, bacakan. Oke. Saya butuh Arabnya. Kalau cuma terjemahannya banyak. Apakah kamu mengira bahwa jika ada tulisan Arab di situ, jadi Nabi nyuruh minum Di sini stroberi begitu? Oke. Nih. Anna nasan min uklin wa gharainah qadimu 'ala nabi fajtawaw al-madina fa amarahum ay yalhaqu bi ra'ihi yakni al-ibla fa yashrabu al-baniha wa abwaliha. Amin. Nah, artinya ya, sesungguhnya beberapa orang dari kabilah Ukil atau Urainah datang kepada Nabi, mereka tidak cocok dengan udara di Madinah. Lalu? Maka beliau memerintahkan mereka untuk mendatangi pengembala unta dan meminum susu serta air kencing unta tersebut. Oke, bentar. Minum air Oke. pipis, betul. Oke, Betul. bentar. Betul. Iya memang ada, tapi ini kita tidak Jeder, pahami karena ini bukan pemahaman kita, ini Hambali. Ya sudah, siapa yang nyuruh? Yang menyuruh minum pipis siapa? Ini hadis tidak dipakai semuanya. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang sahih. Dan sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang ketika dibacakan Oke. kebenaran kepadanya, Nih ya. mereka akan memaki-maki nabinya. Oke. Kamu Dan harus pahami sesungguhnya ya. mereka mengetahui sesungguhnya nabinya adalah sinting. Saya menjelaskan. Dalam Apakah ilmu anda, hadis apakah anda, itu ada apakah anda mengakui al-illah. bahwa Nabi ada sudah sinting? Mana mengakui itu? Bentar. Nah, Saya mau menjelaskan kedudukan gimana? hadis ini. Sebentar, saya apakah mau engkau menjelaskan kedudukan mengatakan bahwa hadis sang ini. Nabi sinting sehingga anda menolaknya? Astagfirullah. Coba, kenapa anda menolaknya? Saya mau jelaskan dulu apa kedudukan alasan hadis anda ini. menolaknya? Sebentar, apa alasan anda menolaknya? Aduh, saya mau tanya dulu. Ini kedudukan hadis ini kamu paham nggak? Apakah ini sahih atau tidak? Kamu paham nggak? sahih. Baik, Oke, bukan. sahihnya mana dalilnya kalau ini sahih? Baik, saya akan putarkan ya seorang ceramah ya, Abdul. Sekarang saya tanya, Anda akui Abdul Somad nggak? Anda mengakui Ya, Abdul saya Somad? akui. Mana perkataan Oke, Abdul Somad? baik. Saya ketunjukkan tentang Abdul Somad ya. Mana?
Baik. Mereka ini kerjanya teman-teman munafik. Ya. Nih, Abdul. Sebentar. gini loh, di dalam hadis Sebentar, ya. saya bacakan. Bentar. Saya mau jelaskan dulu. Ini memang hadis ada benarnya, tapi ini untuk pengobatan tadawi. Hadis ada benarnya. Tadi kamu mengatakan bahwa sang Nabi di situ mengatakan kesalahan. Ini ada illatnya, ada alasannya, Ilatnya, ada alasannya. Baik, sebentar. Saya akan di balik Oke, perintah berarti kamu sudah Nabi, tapi mengakui. kalau nggak ada illat nggak boleh. Berarti kamu sudah mengakui. Jangankan Nih, kencing coba dengarkan. onta. Coba Jangankan dengarkan. kencing onta, jangankan kencing onta. Darah pun bisa halal ketika itu tujuannya untuk pengobatan. Oke, baik. Berarti Ditadawi. intinya kamu sudah mengakui bahwa sang Nabi memerintahkan minum pipis unta. Lah, iya, tapi kan Oke. tapi yang dimaksud Kenapa tadi kamu minum kencing membantahnya? onta itu tidak sembarang. Yang penting minum, Kenapa nggak ada tadi kamu illatnya, alasan. membantahnya? Harus Sebentar. ada alasannya. Kenapa tadi kamu membantahnya? Lah, karena ini memang tidak dibenarkan ketika kita mengkonsumsi tanpa alasan, tanpa illat. Tadi kamu membantah setengah mati. Memang Sekarang nggak bisa. setelah saya tunjukkan Tanpa illat ini buktinya, nggak bisa sekarang kita kamu setuju. konsumsi. Oke, berarti kamu sudah setuju intinya bahwa sang Setuju, Nabi tapi dengan illat, bukan setuju diminum kapan saja. Kan dijadi obat. Tidak apa-apa, tujuan Baik, darurat. saya akan putarkan kepada Anda bahwa orang-orang Islam pergi ke Arab Kamu minum ngerti pipis. gak? Untuk obat itu bagaimana orang-orang dari Ukti Quraisy waktu itu mengalami sakit. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Itu bukan bahwasanya Abdus Somad, unta itu Basalama, itu boleh. kontroversi di Islam. Berarti sesat dia. Itu kontroversi. Jangan Sesat make ya? jangan make ulama, jangan make Sesat ya. kiai-kiai Sebentar, saya Wahabi, tanya. itu bukan Sesat ya. versi kita. Mereka sesat. Mereka ini saudara-saudara hidup dalam kemunafikan. Gini Mereka loh. tidak akan bisa Kamu menjawab pahami, sesuatu kamu dengan pahami jelas. hadis itu. Hadis Sebentar itu, kontroversi, hadis sebentar itu bisa tidak. dibenarkan ketika dalam keadaan Ya darurat. sudah, Contoh, berarti ketika mengalami intinya- sakit dan tidak ada obat lagi. Oke, intinya yang mau saya kasih tahu sama Anda sudah mengakui bahwasanya sang Nabi memerintahkan minum pipis unta. Ketika ada ilat, alasan tertentu. Baik, ada alasan Tidak tertentu. semerta-merta sekarang kencing pertanyaan onta saya. tidak ada Sekarang alasan. pertanyaan saya. Sebutkan satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain daripada Muhammad. Sebutkan satu. Sebutkan. Kenapa saya harus menyebutkan? Loh, berarti betul Kenapa omongan saya harus saya. menyebutkan? Dan sesungguhnya tidak ada satupun nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Nabi Muhammad. Betul? Betul? Itu pun ada ilatnya, Iya, nggak sembarang. berarti tidak ada satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan kecuali Nabi Muhammad. Setuju? Oke, ada nggak dalilnya kalau tidak ada satu nabi? Kalau memang Ya udah, ada, berikan. tunjukin Ini satu. masih gak ada yang tahu. Tunjukkan satu. Saya tidak menganalisis, tapi saya juga tidak Iya, membenarkan berarti kalau tidak ada kesimpulannya seorang tidak nabi. ada. Kalau ada, tunjukkan siapa. Lah, oke. Sebutkan satu. Oke, kalau memang tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada. Terus apa salahnya jika memang sebelumnya tidak ada nabi yang mengatakan tentang kuncing onta, terus Nabi Muhammad mengatakan ini statement saya bisa menjadi obat. Berarti bisa statement menjadi saya obat. tidak ada satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad, betul? Salahnya di mana? Saya bukan ngomong salah, berarti tepat statement saya. Setuju? Lah ya, statement nggak tahu statement itu benar apa enggak. Loh, Tapi yang gimana penting ya salahnya sudah. di mana? Untuk membuktikan bahwa statement saya salah, tunjukkan seorang nabi selain Muhammad yang menyuruh minum kencing hewan. Lah ya, itu bukan tanggung jawab saya. Yang penting di sini karena Anda Nabi membantah Muhammad omongan memberikan saya. solusi. Karena Anda Rasulullah membantah memberikan omongan solusi saya, cuma dia ketika adalah dalam suatu satu-satunya kondisi nabi yang tertentu. menyuruh minum kencing hewan. Coba sebutkan satu yang Iya, menyuruh minum kencing hewan selain dia. Iya. Nih, di dalam Zat Al-Ma'ad beliau menjelaskan wa kanat abwalul ibil wa albanuha min anfa'il adawiyah. Ini manfaat ya, susu dan kencing itu manfaat dari apa? Dari obat li ahli dzalikal marad, untuk orang yang sakit. Berarti Kalau orang yang menurut nggak sang sakit nggak nabi, boleh. Justru baik, itu menurut sang memberikan nabi solusi. Oke, berarti menurut sang nabi kencing unta itu obat. Setuju? Loh, ya jelas. Oke, berarti Anda setuju Ketika bahwa dia umat dalam keadaan marad ya, marad Baik. itu sakit loh. baik, oke. Jadi umat Islam kalau sakit obatnya minum pipis unta. Setuju? Ketika sudah tidak ada lagi obat apapun dan adanya cuma kencing onta. bebas. Mulai ngarang bilang aja kamu ngarang. ogah, bilang aja. Sesungguhnya saya tahu bahwa di sini jangankan Muhammad kencing. agak-agak lain dan sehingga saya tidak mau minum pipis onta gitu. Gini loh, tapi saya tidak meyakini. Tapi saya tidak meyakini karena ini Ya karena pandangannya kamu di ulama hati kecilmu Hambali. tidak percaya kepada dia. Saya Sesungguhnya mengikuti di Imam dalam Syafi'i. hati kecilmu kamu tidak Saya percaya mengikuti Imam dengan Syafi'i. baginda Nabi. Imam Syafi'i, Jujur kamu. Ingat ya, di dalam Sekarang Islam saya tanya, itu tidak jujur. semuanya, Kamu tidak jujur semuanya menyepakati Kamu hadis, jujur mengakui. maksudnya mengikuti hadis ini Oke, walaupun sahih. apakah kamu jujur mengakui bahwa kamu tidak percaya kepada sang Nabi di sini?
Apanya saya tidak percaya? Ya sudah, kalau begitu kenapa kamu tidak mengatakan kalau saya Nah, sakit makanya saya akan minum nih, saya mau pipis? jelaskan ke kamu. Dengerin dulu, mau nggak? Mau Kamu dengerin saya? pipis unta. Dan sesungguhnya saya mau pipis jelaskan unta dulu. itu adalah obat. Dan sesungguhnya aduh. thalibul ilmi tidak mau Nih, meminumnya. tak jelasin ya, tak jelasin. Makanya Jangan. dengerin. Wa qala asy-Syafi'iyah al-Hanafiyah al-baulu huwal qai'u war-rutu minal hayawan aw jinsan mutlaqan najis. Najis. Amin, 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 Li amin, amin. amrihi sallallahu alaihi wasallam. Di sini mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa air kencing, muntah dan kotoran baik hewan maupun manusia mutlak najis. Sesuai Berarti perintah Muhammad Rasulullah menyuruh yang sallallahu alaihi wasallam. najis-najis. Berarti menurut mazhab itu Muhammad menyuruh yang najis-najis. Makanya pahami Islam itu, Islam itu tidak hanya dengan satu Berarti pandangan, ada pandangan yang dia memang ulama-ulama sesat. tersebut sebentar, berarti ulama tersebut lebih pintar dari Muhammad. Betul? Ya Allah, makanya pahami dulu. Nah, saya baca ya. Makanya dengerin dulu. Kalau sudah nah, ngomong di pipis sini unta, baik selama hewan jalan maupun mereka manusia meninggal mutlak najis. Sesuai perintah Rasulullah untuk membasuh air kencing Arab Baduy di masjid. Sabda Rasulullah perihal ahli kubur, salah satunya tidak bersuci dari air kencing. Kemudian sabda berarti Rasulullah menurut sebelumnya mazhab- menurut bersucilah para ulama dari air mazhab. kencing. Dan hadis sebelumnya bahwa Rasulullah ketika 2 buah batu dan sepotong kotoran binatang yang mengering dihadirkan di hadapannya untuk digunakan istinja berarti mengambil kedua menurut batu mazhab dan menolak kotoran. Oke, berarti menurut ulama mazhab Ini namanya tersebut. ikhtilaf. Ini perbedaan. Ikhtilaf ulama. Baik, pertanyaan saya, berarti menurut ulama mazhab tersebut sang nabi mengajarkan yang najis-najis. Makanya gini, kamu pahami dari dua pendapat, jangan hanya bagi satu pendapat. Ya sudah, berarti menurut pendapat mereka sang nabi memerintahkan yang najis-najis, betul? Astagfirullah, gini loh. Gimana Kamu bisa sih nggak logikamu memahami? gimana? Kamu jangan berbelit-belit. Logikanya gini loh. Ketika ada Sang suatu nabi hadis, menyuruh, tenang, tadi kamu udah ngomong, gantian saya ngomong. Boleh saya gantian ngomong? Boleh? saya belum ngomong, kamu diputus-putus kok. Kamu tadi sudah ngomong. Sang nabi menyuruh minum pipis unta kepada orang yang sakit. Terus ulama mazhab tadi ada 3 kalau nggak salah tadi Anda sebutkan mengatakan bahwa pipis unta itu najis. Berarti menurut para ulama sang nabi mengajarkan yang najis. Setuju? Berarti Gini lebih loh. tinggi ulama ketimbang sang nabi. Betul? Betul. Artinya Itu loh yang mensarah hadis itu juga ulama. Ulama mazhab lebih pintar yang daripada mensarah sang hadis nabi. itu juga ulama. Yang menjelaskan kamu tahu makna itu juga dari ulama. Ulama. Berarti ulama lebih pintar dari sang nabi. Lah, justru gini loh, hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah ini siapa yang menjelaskan? Sahabat. Loh. Ya, Makanya kamu itu sudahlah, jangan hanya pakai satu sudahlah. pandangan. Pakai banyak pandangan di dalam Thalibul, Islam itu tidak hanya Thalibul. memakai satu pandangan. Kalau ada pandangan yang berbeda dengan sang nabi, mana yang lebih tinggi? Apa hanya berbeda dengan sang nabi? Nabi Dan pun juga jikalau, pernah oke, saya menyuruh bacakan ketika satu ayat. beristinja. Sebentar, saya bacakan satu ayat. Aduh. Ati Allah wa ati Rasul. Jangan kemana-mana, gak usah sosokan Sebentar, baca satu ayat. tenang, Mana tenang, ayatnya? tenang, Coba saya baca. bacakan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah. Apa? Ati Allah. Taatilah. Apa? Aduh, ini mulai huruf-huruf Arabnya gimana? Ati Allah kamu wa baca ati terjemahan aja Rasul. salah kok. Sebentar. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Betul. Atiullah, di situ bermakna untuk jamak atau sendiri, bermakna semuanya atau untuk ini sendiri. mulai. Kalau Anda menemukan perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Betul. Atiullah itu termasuk kata kerja. Udah mulai pening. Apa kata isim? Udahlah, Lah, kamu bawa kalimat itu, tapi kamu nggak paham gimana? Intinya tidak ada satu nabi selain Muhammad yang menyuruh minum pipis unta. Cuman dialah satu-satunya nabi yang menyuruh kamu minum tadi pipis bawa unta. ayat atiullah wa atiur rasul. Ya udah, Tadi baiklah. ketika saya tanya atiu di situ Kamu berupa kata kerja. berdamai dulu dengan dirimu sendiri dan berhenti menipu dirimu sendiri. Oke? Saya turunkan dulu. Karena kamu nggak paham. Ya, kamu soalnya Makanya menipu dirimu sendiri. Kenapa kita berdiskusi sedangkan kamu menipu dirimu sendiri? Sudah jelas-jelas sang nabi menyuruh minum pipis unta. Kamu bilang ulama mengatakan itu najis. Artinya kamu lebih mengikut ulama ketimbang sang nabi. Omongan sang nabi kamu salah-salahin. Omongan sang nabi kamu palsu-palsuin. Dan mereka itu sesungguhnya tidaklah mengikuti Allah dan Rasulnya. Mereka itu mengikuti ulamanya dan hawa nafsunya. Dan tiadalah tempat mereka itu selain daripada neraka jahanam. Ya. Baik, tunggu Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Dan sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang menipu diri kalian sendiri. Oke,
Kita kasih naik ada Basori Restorator. Silakan Basori. Makasih Bang JB, thank you Bang. Thank you Bang JB. Silakan Basori Restorator. Mengapa semua yang enak-enak engkau bilang sohi, sementara yang tidak enak engkau bilang doi. Ip kena godaan syaitan, la la la, dasar perangkap syaitan. Ya, jadi tidak boleh ya kalian itu sukanya milih-milih hadis ya. Sementara kalau yang enak aja kalian bilang sahih. Ya. Kita kasih naik ada Al-Amin. Silakan Al-Amin. Selamat malam saudara Al-Amin. Selamat datang di acara Edis TV, acara yang cetar membahana. Selamat Baik. malam ya Bang Edis. Selamat malam Al-Amin. Apakah Anda begini, ini Bang. seorang muslim? Saya Muslim Bang. Oke, Bang, saya ini menjawab orang-orang Islam karena banyak orang-orang Islam membuat klaim-klaim yang mengatakan bahwa Islam itu meneruskan ajaran terdahulu, Islam itu membenarkan apa yang diajarkan dalam Injil. Nah, ketika saya baca, bukan justru membenarkan yang kalian lakukan, malah justru memelintirnya. Contohnya, betulkah sang Nabi menyuruh meminum kencing hewan yaitu unta? Benar. Pertanyaan saya kepada Anda, benar. adakah nabi lain yang menyuruh melakukan hal yang sama? Enggak ada. Ya iya, makanya saya bilang. Jadi bagaimana Anda mengatakan agama Islam datang, Muhammad datang untuk meneruskan ajaran sebelumnya? Yang ada dia bikin ajaran baru, yaitu meminum pipis unta. Ya makanya saya bilang Bang, coba Anda renungkan ulang lah. Anda sebenarnya ngikutin siapa gitu loh? Gak ada nabi-nabi sebelumnya yang kayak begitu. Silakan. Oke, jadi begini Bang Edis. Jadi konteksnya di situ saran untuk minum kencing otak itu adalah untuk kaum. Halo Bang Edis. Bang. Oke Bang. Jadi saran itu adalah untuk kaum yang terkena penyakit itu di waktu itu sahaja. Gimana? Dan saya ada baca hadis itu. Saran itu adalah untuk kaum-kaum yang terkena penyakit itu saja, di waktu itu saja. Baik. Anda tadi bilang bahwasanya perintah tersebut hanya berlaku kepada orang itu saja dan tidak berlaku kepada umat Islam masa kini, betul? Betul. Dalilnya mana? Ya. Dalilnya Bang, dalilnya. Kalau kita Oke, bentar. Kalau seperti itu Bang, artinya ketika Muhammad menyuruh sholat, itu hanya berlaku kepada mereka saja. Ketika Muhammad menyuruh misalnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kanan, itu hanya berlaku bagi mereka saja. Itu hanya untuk mereka, bukan untuk kita. Ya kan, Bang. Makanya saya bilang, kalau giliran yang najis-najis, giliran yang tidak enak, itu hanya berlaku untuk mereka. Giliran yang enak-enak, kamu bebas menggauli istrimu dari mana saja, dari segala macam cara. Itu masih berlaku sampai sekarang. Ini gimana? Sungguh kalian itu Bang. maunya yang enak-enak saja. Kita percaya. Saya tunjukkan Bang, bahwa itu masih Beda dilakukan penyakit oleh kaum itu- muslimin sampai sekarang Bang. Beda penyakit itu beda, dia punya obatnya. Bang, Bang kaum Edis, muslimin sampai beda sekarang penyakit itu masih minum beda pipis obatnya, unta. Sampai hari ini Bang, jangan Anda
katakan nih tuh pipis unta. Sungguh pipis unta itu adalah nikmat yang mana? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Astagfirullahalazim. Sesungguhnya pipis unta itu adalah obat dari sang Nabi. Sudah lihat? Astagfirullahalazim. Pipis unta sungguh nikmat yang luar biasa. Betul? Betul? Oke Bang Edis. Iya. Iya, jangan Anda katakan itu hanya berlaku pada waktu itu. Sampai hari ini, Bang, mereka masih minum pipis unta. Pipis unta masih berlaku. Oke Bang Edis. Pipis unta masih berlaku Iya, sampai saya hari ngerti, ini. saya ngerti. Ya Tapi tuh, Bang Edis, pipis kita juga unta. harus tahu. Tuh, pipis. Iya Bang Edis, kita juga harus tahu Bang Edis. Kelak, Yang kelak, beda kelak, penyakit kelak, itu kelak. beda obatnya. Bukan, saya itu membantah narasi Anda yang mengatakan bahwa masalah pipis unta itu hanya berlaku kepada orang itu saja. Artinya, kalau begitu setiap Muhammad ngomong hanya berlaku kepada orang itu saja. Contoh, Muhammad untuk pernah penyakit berkata, itu. Muhammad pernah berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat." Nah, artinya menurut logikamu, itu hanya berlaku sama orang itu saja. Masuklah kamu kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu bagi orang itu saja itu. Kalau mau mengikuti pola pikirmu dengan cara kamu berusaha mengambil segala macam cara untuk supaya apa? Supaya hadis tersebut tidak dilaksanakan. Intinya itu sebenarnya. Karena menurut hati nuranimu, di hati nurani, di akal pikiranmu, sesungguhnya memang ada yang tidak beres dengan hadis tersebut. Masa kok kencing? Jangankan kencing hewan, Bang. Kencing orang saja, orang tidak mau minum. Ini kencingnya hewan. Bayangin apa tidak baunya setengah mati. Oke Bang, saya ngerti. Abang pernah lihat dokar? Pernah? Dokar tahu? Dokar. Apa namanya? Kereta kuda. Oh. Andong, iya. andong. Pernah tahu? Tahu? Bayangkan, andong itu kalau pipis, waduh, baunya astagfirullahaladzim. Baunya sampai mana-mana, tahu? Saya nggak pernah naik kuda soalnya. Ayo kita jujur, Bang. Sudah waktunya kita jujur, apalagi di zaman internet sekarang. Betul? Iya. Nah, sekarang kita kalau ngomong yang sesuai data saja. Jangan kita pelintir-pelintir. Kesimpulannya adalah bahwa kencing manusia itu udah bau. Apalagi kencingnya hewan. Apa tidak luar biasa baunya? Dan itu disuruh oleh sang Nabi diminum. Dan sekarang banyak orang-orang jamaah yang pergi ke Arab sampai sana minum kencing unta tersebut. Setuju? Yang itu saya tidak setuju Bang. Soal orang datang ke Arab untuk minum kencing unta. Karena mereka Itu saja. mengikuti hadis yang tertulis itu. Tapi hadis itu untuk penyakit itu saja. Penyakit apa? Coba penyakit apa? Tidak disebutkan. Ya berarti penyakit, segala penyakit. Barang siapa di antara kalian suku Ukal dan suku Ya, tapi Urana kita semua kan tahu. yang sakit, kalian datangi kandang unta itu, minumlah air kencingnya di situ. Nah, makanya tidak ada satu nabi pun yang menyuruh minum kencing selain daripada sang Nabi Muhammad. Setuju ya? Iya Bang, tapi lagi satu Bang, lagi satu. Sudah. Kan sepakat udah kita di situ. Ya silakan. Soal tadi abang sebelumnya, yang sebelum saya, dia bilang abang ada keluarkan kenyataan yang umat Islam lebih percaya ulama berbanding Nabi. Karena dia tadi berkata begini, bahwa menurut mazhab ulama Hambali, Hanafi, siapa lagi tadi, Maliki dan lain sebagainya tadi disebutkan bahwa kencing, ya, ludah, apa segala macam itu najis. Nah, sedangkan sang Nabi menyuruh minum kencing. Artinya ulama tersebut melawan sang baginda Nabi, betul? Betul nggak? Oke, saya paham. Silakan. Oke, saya akan menjawab dengan pertanyaan balik. Antara Abang Edis sama ulama-ulama tersebut, siapa yang lebih mengenal Nabi? Sudah pasti saya tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran. Mau saya tunjukkan dalilnya? Coba sekarang saya tanya, tenang. Siapa yang mengenal Muhammad bahkan seperti anak sendiri? A. Ulama, B. Ahli kitab. Ahli kitab. Ya iya. Saya
Ada ayatnya tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Itu justru kalau kau mau tahu siapa Muhammad, tanya sama ahli kitab. Malah kau tanya sama ulama-ulama, mereka mana tahu. Oh, gimana? Mana dalilnya bahwa ulama mengenal sang nabi seperti anak sendiri? Ada dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang tahu Muhammad seperti anak sendiri ahli kitab Yahudi Nasrani. Jadi tanyalah kepada Yahudi dan Nasrani tentang Muhammad. Tapi saya tidak berpikir yang abang ini seorang ahli kitab. Bang, tunjukkan satu statement saya yang tidak berdasarkan Al-Quran, yang bertentangan dengan apa yang diucapkan Muhammad. Kalau kamu mengatakan saya bukan ahli kitab, itu hakmu. Nanti kita debat kusir di situ. Yang terpenting adalah buktikan satu statement saya yang yang tidak sesuai. Coba, yang mana? Oke bang, saya ada baca satu hadis. Apa? Innal ulama warathatul anbiya. Artinya? Ulama itu pewaris para nabi. Baik. Sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah di zaman sang baginda Nabi ada ulama? Ada nggak? Ada. Ulama datang setelah Nabi. Sekarang saya tanya. Di zaman Muhammad siapa ulama? Mu'adz bin Jabal. Siapa itu? Sahabat Nabi. Yang Nabi iktiraf bahwa dia adalah yang paling tahu tentang hukum halal haram. Tentang Maka disebut Nabi lebih tahu daripada sebagai Muhammad. ulama. Lebih tahu daripada Muhammad. Apa? Lebih tahu daripada Muhammad. Tidak, saya Loh, bilang. gimana katanya Sekarang saya tanya, apa itu ulama? Apa itu pengertian ulama dulu? Ulama itu berasal daripada perkataan alama, Artinya ilmu. Jadi ulama ialah orang yang berilmu. orang yang berilmu. Sekarang pertanyaan saya, siapa orang yang berilmu di zaman Nabi? Mu'adz bin Jabal. Bukan Muhammad. Muhammad itu nabi. Iya, sekarang saya tanya, berarti yang berilmu itu Muhammad atau Mu'adz bin Jabal tadi? Makin mumet. Makanya saya bilang, ada hadis yang dikarang-karang. Untuk apa? Untuk supaya mereka mendapat untung. Contoh, ulama-ulama lagi kumpul. Ulama-ulama bilang, gimana caranya biar para santri, biar umat ini percaya kepada kita? Ya dibikin saja hadis. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Gampang. Nah, inilah yang disebut dengan konspirasi global. Sekarang saya tanya kepada Anda, waktu Muhammad berkata sesungguhnya ulama pewaris para nabi, Muhammad lagi ngomong sama siapa? Siapa lawan bicaranya dia? Emang Muhammad ngomong sendiri begitu? Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Akal-akalan saja. Dengarkan saya. 14 tahun lamanya saya belajar agama Islam dan agama Kristen. Saya tahu betul, walaupun orang-orang Islam berkata ilmu hadis itu harus dipelajari matanya, perawinya, dan segala macamnya. Kalau saya bisa mendeteksi hadis itu palsu atau tidak dengan cara memeriksa apakah Muhammad tukang ngomong sendiri atau tidak. Coba, pertanyaan saya. Waktu Muhammad berkata, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Ngomong sama siapa dia? A, ngomong sama tembok. B, ngomong sendiri. Coba, ngomong sama siapa dia? Jawab. Yang itu saya belum belajar lagi bang. Nah iya, makanya sangat-sangat kemungkinan besar hadis tersebut adalah karangan para ulama. Untuk apa? Untuk mengontrol umat. Supaya apa? Supaya umat menganggap bahwa mereka itu yang diomongin adalah ajaran Nabi. Gampang kan? Kalau memang itu betul, pasti ada asbabul wurudnya. Pasti ada peristiwa yang menyertainya. Masa tiba-tiba Muhammad ngomong sendiri? Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Muhammad aja bahkan belum meninggal kok. Kalimat-kalimat semacam itu lebih cocok diucapkan di zaman sesudah Nabi, di zaman para ulama. Nah, kalau umat muslim berpikir ulama belum ada di zaman Nabi,
Zaman ulama Ada, itu Bang, adalah ulama di zaman zaman setelah Nabi. para sahabat, begitu. Ada ulama di zaman Nabi. Ya, berarti siapa yang berilmu, Muhammad atau ulama tersebut? Kedua-duanya berilmu. Ya, berarti Muhammad disebut sebagai ulama juga, betul? Apakah Muhammad ulama? Makin pening dah kepala kan Muhammad akhirnya itu Muhammad. Nabi. Yang berilmunya. Sudahlah, intinya Bang, saya tanya sama Anda dulu. Menurut kajian hadis, yang mengumpulkan hadis itu namanya siapa? Bukhari, betul? Ada berapa hadis yang diperiksa oleh dia? Ya banyak. Saya nggak tahu. Tahukah Anda di dalam pembukaan kitab hadis Bukhari itu dia berumur berapa tahun gitu dan 16 tahun lamanya dia meneliti hadis, tahu? Oke, berapa hadis yang diperiksa dia? Ya banyak, saya nggak tahu Bang. Oke, 600.000 hadis. Dia keliling berbagai tempat memeriksa 600.000 hadis. Dan yang dianggap sahih yang masuk ke dalam kitabnya Sahih Bukhari itu hanya 6.000. Artinya berapa persennya? 1%. 1%-nya. Hanya 1% saja hadis yang benar, yang lain bohong semua. Berarti ada 99% kemungkinan hadis-hadis yang kita omongin ini pada palsu semua. Begitu. Tetapi dalam kajian saya Bang, ketika saya mengkaji agama Islam, saya percaya bahwa apa? Kemunculan hadis itu berasal dari ketidakpuasan umat terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran membisu untuk memecahkan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itulah kenapa saya percaya dimunculkan hadis dengan menisbatkannya kepada sang baginda Rasul. Jadi kalau ada umat bertanya misalnya, ya Ustadz, bolehkah kita bertato? Karena nggak ada di hadis, di Al-Quran. Maka dikarang, sang Nabi berkata tidak boleh bertato. Wahai Ustadz, bolehkah makan kodok? Di dalam Al-Quran gak ada larangan makan kodok. Maka diciptakanlah hadis, Nabi berkata tidak boleh makan kodok. Makanya saya simpulkan bahwa hadis dibuat untuk menambal sulam Al-Quran yang tidak sempurna. Itu perspektif saya. Silakan. Itu Oke Bang, saya Ya, tapi menghormati boleh Anda perspektif bantah. Bang. Boleh Anda bantah perspektif saya itu. Oke, baik Bang. Dalam berpuluh-puluh ribu sahabat Nabi yang bisa menafsirkan Al-Quran itu cuman belasan atau 20-an saja. Jadi saya agak aneh sama Bang Edis karena kepedean menafsirkan. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mengerti isi Al-Quran menurut Al-Quran? Kok menurut Al-Quran? Tadi kan Anda berkata hanya 20 orang saja yang bisa menafsirkan atau memahami isi Al-Quran, betul? Kata siapa itu? Ya kan diiktiraf oleh Rasulullah. Oke, mana dalilnya bahwa hanya 20 orang saja, mana dalilnya? Ini saya dapat daripada seorang ustaz ya Bang. Ya, Silakan. saya dapat itu daripada seorang ustaz. Aduh, kan makanya saya bilang mereka tidak percaya Al-Quran, mereka percaya Ustadz. Sama seperti RK tidak percaya isi Alkitab, yang RK percaya adalah Romo. Di dalam Alkitab jangan sembah patung, kata Romo sembahlah patung. Jangan begitu. Kita harus bisa membedakan apa yang tertulis di dalam kitab suci dengan apa kata guru-guru. Saya tidak bilang semua Romo ya, maksudnya di sini Romo capek maksudnya. Romo Oke capek. Bang, saya ngerti Bang. Ketika kita membahas Alkitab, bukan Alkitabnya yang dipercaya. Yang dipercaya adalah orang-orang yang dianggap pemuka agama. Udahlah ya, coba Anda belajar lagi lah. Gini, saya cuma Bang. pesan. Bentar, Mana? ada lagi ya Bang. Oke Bang, saya ini dari Malaysia. Oke. Oke. Dan di Malaysia ini, ustaz-ustaz kami ada satu perkara yang dipanggil
apa tuh? Tauliah. Dan tauliah ini diiktiraf oleh para ulama. Oke lah, intinya Bang, Karena Anda itu, tidak. kalau abang perhatikan, Makanya saya nggak ada bilang, Anda orang-orang ini gila pokoknya dan cerdas kerjanya Indonesia. itu adalah ulama berilmu, ulama. Kalian tidak percaya isi Al-Quran. Udah jelas-jelas Al-Quran berkata, kalau kamu ragu-ragu tentang wahyu yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Ya kan? Jadi yang menjadi tolak ukur, menjadi rujukan itu adalah ahli kitab, kitab-kitab sebelumnya. Tetapi karena kalian tidak percaya Al-Quran, kalau ayat ini ketahuan nanti ulama tidak laku lagi. Makanya untuk membendung bisnis-bisnis para ulama, ya bisnis santri, bisnis pondok dan lain sebagainya, maka harus dipelintir ayatnya menjadi, kalau kamu ragu-ragu tentang isi Al-Quran, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Ya, seperti itu ya. Udah lah bang. Ya, baiklah. Semoga Oke, Bang. semoga apa yang saya Kalau sampaikan bisa ini semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menyadarkan berdiskusi Anda, sama Bang. Bang. Ya, intinya begini, Bang. Pesan penutup. Sebenarnya Al-Qur'an datang bukan untuk nyalah-nyalahkan Injil. Bahkan Al-Qur'an datang untuk membenarkan Injil, dan di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya. Apa yang tertulis dalam Injil? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Semoga Anda merenungkan perkataan saya itu, ya. Baik, saya turunkan. Ya bang. Selamat malam. Selamat malam. Kita kasih naik yang berikutnya. Oh, kita iklan lagi ya. Kita iklan dulu. Jadi kita setiap ini kita iklan. Ya, para pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Sekali lagi teman-teman, kita ada program. Program kita itu adalah kita akan membenjarakan dua pelaku kriminal ini ya teman-teman ya. Dua pelaku kriminal ini itu namanya adalah Rudy Yohanes Huta Galung dan juga Robert William Raja. Nah teman-teman sekalian, saya sudah berbicara dengan lawyer, dengan pengacara untuk membuat laporan ya. Apa tindak pidana yang mereka lakukan ini? Ya, peretasan dan atau penyebarluasan. Peretasan dan atau penyebarluasan ya. Nah, si Rudy ini yaitu dia dugaan atau yang kami ini kan adalah meretas ya, meretas bank ya, Bank BRI dan ataupun menyebarkan begitu ya data yang ada di Bank BRI tersebut. Ya, makanya teman-teman support dan dukung saya teman-teman ya. Saya lagi menggalang dana untuk mengurus ini ya, dari mulai bayar pengacaranya, nanti kita menggerakkan orang ya untuk supaya nanti kita melakukan unjuk rasa lah seperti itu, supaya case ini kita perjuangkan di proses ya. Teman-teman silakan tangkap layarnya. Jadi ada galang dana ya untuk Edis TV, penjarakan Rudy Yohanes Huta Galung dan juga Robert William Raja tuh yang tertera di layar, di Bank BRI sekian 02 sekian sekian sekian, belakangnya 532, atas namanya Edi Sidabutar ya. Yang muslim-muslim jangan kejang-kejang, jangan kejang-kejang ya. Saya tahu ini ya, saya tahu ini kalian pasti tidak mau support. Makanya saya hanya berkata kepada para sahabat-sahabat Edis TV saja ya. Jadi sahabat-sahabat Edis TV, teman-teman ya, ditangkap layarnya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jangan cuma dukung saja. Action, kita action. Action yang nyata yang kita perlukan itu action. Kita perlu action teman-teman. Kita bukan perlu cakap-cakap seperti itu, tapi perlu aksi. Aksi satu langkah lebih baik ketimbang 1000 kata-kata ya. Oke, kita kasih naik. Yang berikutnya ada Kala Gondang. Ya silakan Kala Gondang. Makasih Bang JB, thank you Bang. Makasih Bang JB. Ya silakan Kala Gondang. Kala Gondang jual madu, silakan. Penonton saya itu kebanyakan tuh muslim teman-teman ya, makanya agak sedikit susah kita kalau menggalang dana ini. Ya silakan Kala Gondang, silakan nyalakan kamera Anda. Ya itu kan, kalau lihat di kolom komentar kan muslim semua itu. Silakan Kala Gondang. Oke, Kala Gondang saya turunkan dulu ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada bentar ya. Kita kasih naik ada, waduh siapa ini? Bismillah. Oke, silakan Bismillah. Sampai kapan kau Edis TV? Sampai kapan kau
fitnah orang agama Islam. Kameramu nyala dulu. Buktikan fitnah saya. Kalau ada saya memfitnah, saya terjun dari Monas. Silakan. Anjir. Nyalakan kameramu. Saya tantang kamu untuk menunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Sudahlah Demi bang, Tuhan, agamaku, demi agamamu, Tuhan, kalau agamaku, saya agamamu. memfitnah, saya lompat dari Monas. Tunjukkan. Bang, Kameramu nyala. agamaku, agamamu. Kameramu nyala. Nah, bang. Saya tunggu kameramu nyala. Saya mari Udah kita lah, Bang. gentleman, dengar. Saya gentle, Anda berlaku gentle. Nyalakan kameramu. Kabur dia. Sudah saya bilang, apa yang saya ucapkan berdasarkan yang tertulis dalam sumber-sumber literasi Islam itu sendiri. Barang siapa yang berani berdebat soal itu, naik kemari, saya beri Anda panggung, saya beri Anda kesempatan jawab. Tunjukkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Silakan. Kita kasih naik ada J. Awaludin. Silakan. Awaludin. Kamu jangan jelas. Nyalakan kamera Awaludin. Saya bantu dari sini. Silakan. Nyalakan kamera, bang. Tunggu. Silakan. Kalau gak dinyalain kamera bisa nggak? Wajib menyalakan kamera atuh, Neng. Kalau segini, Begitu boleh, Neng. Boleh. Neng. segini aja lah. Ya udah segitu nggak apa-apa lah. Tapi jangan separuh atuh, Neng. Nanti kalau separuh begini nanti saya nyanyikan separuh hatiku Nafasku terbang bersama dirimu. Oke. Oke, Segini coba aja. Neng di tengah, Orang di kemarin tengah. juga aku viral jadinya. Viral tidak apa-apa tuh. Viral karena berdiskusi, bukan viral karena yang lain-lain. Betul. Kita kan viral berdiskusi, bukan viral melakukan hal-hal yang Iya, tapi orang jahat. jadi menjudge aku loh. Banyak orang inbox. Ya tapi orang-orang menjudge aku loh. Menjudge bagaimana? Iya, banyak orang inbox, banyak orang yang komen gak jelas gitu. Contohnya ngomong apa? Kalau ngomongin agama lah. Katanya ngomongnya gini. Apa? Berubah mood anjing. Otaknya setengah katanya gitu kan. Aku Itu sakit memang hati, betul. Bang. Sebentar, itu memang betul. Sang Nabi berkata bahwa otak perempuan itu memang separuh laki-laki. Loh, mau saya tunjukkan Iya. dalilnya? Ya kalau kayak kalau kayak gitu kan nggak apa-apa. Tapi kan ini kayak yang Bukan menjudge begitu gitu. atuh, Neng. Aku Coba sakit Neng hati, dengerin ya. Bang, sakit hati Begini, aku. begini, kita harus menghindari dulu yang namanya sakit hati ini segala macam. Bukan urusan kita. Kita nggak ngomongin hal-hal yang bersifat pribadi. Yang kita omongin adalah benarkah sang Nabi berkata demikian? Pertanyaannya begini, Ya udahlah betulkah menurut sang baginda Nabi bahwa perempuan itu otaknya tidak sempurna, tidak separuh, pikirannya itu nggak sempurna, makanya banyak dari mereka masuk ke dalam neraka? Tahu? Perempuan di bawahnya otak laki-laki. Logikanya perempuan di bawah logika. Iya. Ya udahlah Bang, kita ngobrol-ngobrol nyantuy aja ya. Oke, silakan. Apa yang mau Anda obrolin? Silakan. Apa ya? Coba deh Abang yang tanya sama aku. Ya, pertanyaannya begini, mengapa Anda masih menjadi seorang muslimah sementara janji-janji Allah kepada orang yang beriman itu adalah gadis-gadis dengan payudara yang besar? Untuk apa nanti gadis-gadis dengan payudara yang besar itu nanti? Coba silakan. Soal payudara. Begini, saya ulangi satu kali lagi, coba disimak ya. Simak ya, Neng ya. Simak nih. Dengar nih. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Tahu? Pertanyaan saya, gadis-gadis montok itu nanti buat bekal apa sama Neng Awaludin? Buat apa? Buat bekal apa itu gadis-gadis montok? Bakal apa? Bekal-bekal ke neraka. Aduh, gimana? Kan gini, dikasih gadis-gadis montok. Nah, Anda kan seorang wanita. Nah, gadis-gadis montok buat apa? Bagi Anda itu untuk apa gadis montok? Coba. Bekal ke neraka. Bakal ke neraka. Astagfirullah. Inilah, aduh, saya bacakan. Kayaknya dia nggak nyambung. Di dalam ada Al-Quran nggak situ? Coba. Ada Al-Quran? Ada Al-Qurannya, Mami. Ada buka mau
Oke, di dalam surat An-Naba, coba buka surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Silakan. An-Naba 31, 32, 33. Kayaknya dia kok nge-like nih. An-Naba 31, 32, 33, coba buka. Tadi dia Halo? so. Bentar, sabar ya. Oke, silakan. Kita tunggu. Asas doang bang, turunkan katanya. Akunya kan sapan soal Nggak usah, ini. nggak apa-apa. Silakan naik. Nggak apa-apa. Justru di sini saya kasih Belain kesempatan. dong, belain dong. Belain dong. Ya ini saya belain, makanya silakan bukakan ini. Bukakan. Surat An-Naba ayat 31, 32, 33. Bentar, mana sih tripod? Santai ya. Ya santai saja, silakan. Santai. Surat An-Naba. Sudah ketemu surat An-Nabanya? Bentar, pasangin dulu tripod. 59 ditambah 59. Jangan ke bawah nama. 120. Nah, jadi ayat 59 Bentar, tadi. surat An-Naba. Saya nggak sih? Surat An-Naba ayat Ayatnya 31, 32, 33. 31, 32, 33. Aku tahu hadisnya isinya. Udah Bukan hadis Al-Quran. ya sebentar bang. Sabar, Wudu dulu, Mbak. Neng. Saya juga santai kok di sini, Kalau Neng. buka Quran yang ada terjemahnya boleh nggak wudu? Lagian saya sudah sholat isya, udah ini. Silakan. Sabar penonton, sabar. Mau dandan anjing? Apa? Dibisukan. Iya, nyalakan dulu, jangan dibisukan. Tadi katanya bisukan. Nyalakan. Tapi mah gawe Kalau dia keluar. bagus nggak sih? Asa jenong pisan. Tinggal di mana tuh, Neng? Bandung. Oh, Bandung. Allah. Iya. Pantes gelis pisan euy. Ya, silakan. Ya sebentar bang. Silakan. Sesungguhnya musik itu haram. Musik itu haram loh, Neng. Haram. Aku nggak setel musik bang. Ya itu tadi ada musik dan sesungguhnya musik itu haram. Gitu. Enggak, orang aku nggak setel musik sembarangan. Saya dengar musik tadi. Ya silakan. Udah ketemu surat An-Nabanya? Ayat berapa? 31, 32, 33. Atau 31 sampai 33. 31, 32, 33. Ya, dimulai dari 31 dulu. Dibaca, suaranya masa tidak keluar? Bentar dulu. Udah ketinggalan kereta ini kita nih. Ya udah naik kereta aja sana. Nah, kita tunggu, nggak apa-apa, kita tunggu. Tuh kan abangnya kan yang mau tunggu. Tahu nggak surat An-Naba itu ada di mana? Nanti jangan-jangan belum ketemu. Tahu lah, ini udah ketemu nyari ayatnya. Silakan dibaca. 3, 8, 6. 3, 8, 6. Iya, sudah gimana lagi? Iya betul. Kalau mereka sering-sering baca Quran, biasanya mereka tidak jadi orang Islam lagi. 3, Silakan. 1. Baca.
Wa anzalna minal mu'syirati ma'an zaja. Artinya? Artinya mana artinya ini? 31. Dan sesungguhnya mereka membaca, tetapi mereka tidak tahu apa yang dibacanya. Ya silakan artinya. Silakan artinya. Oh ya, di Quran, bukan di Google. Silakan Neng, artinya Neng. Silakan Neng, artinya. Tunduk, ini nggak bahas agama. Tunduk nggak bahas agama. Ayo Neng, artinya. Ayo. Oh, ya. Terjedakeun. Ayat 31. Halo, lama. Sebentar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga. Oke, lanjut 32. 32. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaiqa wa a'naba. Artinya? Artinya kebun-kebun dan buah anggur. Oke, lalu sekarang 33-nya. Nah, ini intinya. 33. Wakaiba wakawaiba atroban. Betul. Wakawaiba atroba. Oke, artinya? Artinya dan gadis-gadis montok yang Nah, itu dia. Dan sesungguhnya, coba dibaca lagi terjemahannya, ayat diulang 31, 32, 33. sama ayatnya. Terjemahannya aja. Kalau pakai ayatnya nanti jadi masuk surga semua. Nah, terjemahannya aja. Baca Ya, Quran apa-apa, sebentar. ya, apa-apa. Aku terima kasih sama abang biar masuk surga. Gini. Kalau membaca Al-Quran bahasa Arabnya nanti bisa masuk surga. Sementara kalau membaca Katanya kalau Al-Quran kita dengan baca terjemahannya, gimana? Katanya kalau baca Arabnya aja nggak sama artinya, kayak kodai. Oh ya sudah, makanya baca artinya sekarang. Ayat berapa tadi nyuruhnya? 31, 32, 33. 31, 32, 33. Ya. 31. 31. Bukannya ada di situ, lari kemana sih perginya? Ya Allah, iya ada. Tinggal dibaca Sesungguhnya kan? bagi orang sabar. Silakan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan surga. Terus? Ayat 32-nya. Cuma ada satu lagi di 117. Ayat 32-nya kebun-kebun dan buah anggur. Ayat 33-nya. Ayat 33-nya masih wanita montok tadi teh. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Tadi berubah, tadi montok, sekarang sudah disensor. Tadi montok, sekarang dirubah jadi remaja. Dan sesungguhnya inilah suatu cara untuk menyembunyikan kebenaran. Betul? Iya, jadi sudah dirubah-rubah. Jadi nyatalah sudah bahwasanya mereka merubah-rubah isi Emang ayat remaja sama Al-Quran. gadis-gadis beda? Emang remaja sama gadis-gadis beda? Apa bedanya remaja dengan montok? Emang nggak ada remaja yang montok? Ya ada, tapi kan remaja dengan montok sesuatu yang berbeda. Betul? Pertanyaan saya, emang nggak ada remaja yang montok? Bisa aja ada, tetapi ada juga remaja yang tidak montok, betul? Iya, terus apa bedanya sekarang saya menyebutkan remaja dengan yang montok? Kan Tentu berbeda. Kalau remaja, yang montok. kalau remaja itu menjelaskan usia, kalau montok itu menjelaskan ukuran daripada payudara. Bagaimana? Masa tidak bisa membedakan itu?
Oke, nah pertanyaannya Itu mah sekarang adalah kesukaan abang, Kak. Itu mah kesukaan abang. pertanyaannya sekarang adalah remaja yang montok. untuk apa gadis-gadis montok itu diberikan kepada Anda kalau Anda masuk surga? Apa? Apa gunanya gadis-gadis, kan diberikan kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Untuk apa gadis-gadis montok itu? Kalau abang menemukan gadis yang montok mau diapakan? Kalau laki-laki sih ya senang. Kalau perempuan untuk apa? Kalau perempuannya kalau ditakdirkan montok ya bersyukur. Bukan, maksudnya bukan ditakdirkan kalau montok. gadis-gadis- Astaga, saya ulangi lagi gini. Anda seorang perempuan. Mau montok Tenang, Neng, harus ada Neng, itu, Neng, harus pakai. Neng, Anda kan Ya. perempuan. Kalau masuk surga tidak berubah jadi laki-laki kan? Aduh jaringannya jelek bang, bentar buat wifi saya. Sudah mulai muncul jaringan, mulai jaringan. Ya udahlah Neng lah, gak usah dipaksakan. Neng, saya cuma mau bilang gini Neng. Ini kesimpulan penutupnya, gini Neng ya. Al-Quran itu datang bukan mau nyalah-nyalahkan Injil. Al-Quran itu datang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran dengan tegas menyebutkan di dalam Injil, di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Itulah petunjuk yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Dan di dalam Injil, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke, begitu Neng ya. Semoga Nah, Neng. tuh, satu pertanyaan saya mau tanya, Apalagi? boleh nggak? Apalagi nih? Silakan. Abang buka Yehezkiel 23:1 Ya, silakan dibaca. sampai 3. Silakan dibaca. Ya, kan saya nyuruh abang. Lah gimana? Nanti sama-sama aja atuh Neng. Aduh. Besok lah itu Neng, kita bahas lagi ya. Itu aja lah, renungkan dulu. Satu beres dulu Neng. Jawab sekarang dong orang Neng, tadi. Neng, satu Tadi- beres dulu, baru ke yang abang lain suruh buka ya. surat An-Naba aku bacain. Iya, tetapi tadi kan sudah saya bilang Neng, di dalam Quran disuruh beriman kepada Injil. Itu dulu dilakuin. Nah, kalau sudah, nah baru kita Ya. ke yang lainnya. Oke Neng ya. Oke ya, permisi ya. Tapi saya suruh baca dulu abang itu. Iya, besok lah, besok kita masih banyak nih yang mau naik, oke? Sekarang. Besok lagi ya, Berani gitu Neng ya. Berani nggak? Saya nanya berani nggak? Kenapa tidak berani? Besok, oke Neng ya. Ya Saya udah, temukan baca dulu. kok. Ya, Udah, besok nanti besok lagi ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Bramniba. Mana tadi Bramniba? Wah, ini siapa ini? Sebentar. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Kita kasih naik Kala Gondang. Ya, silakan Kala Gondang. Saya sudah lapar teman-teman. Sudah waktunya makan. Tapi ya demi meladeni teman-teman, ya kita lanjutkan dulu ya nanti makannya. Silakan Kala Gondang, nyalakan kamera Anda. Oke, siap. Silakan. Saya bantu dari sini ya Bang ya. Tuh. Mana ini kok gak bisa? Sudah saya kirimkan itu Bang, permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Miring-miring aja boleh ya? Boleh. Oke, Kala Gondang, perkenalkan dulu diri Anda. Anda seorang muslim? Ya, ini kelihatan ini. Ya belum tentu juga. Banyak orang pakai gini loh. Yang saya heran tuh begini. Kenapa banyak orang mengukur sesuatu berdasarkan penampilan? Jangan begini kalau ngomong sama saya. Jangan gini. Begini loh. Nah, coba geser sedikit lagi ke tengah. Ke tengah. Gak ada tempatnya ini ya bang. Kamera. Begini Kala Gondang. Dengarkan ya. Kenapa orang itu suka menilai dari penampilan? Pakai kopiah, pakai sorban puter-puter, kasih jenggot, udah jadi ulama. Bukan begitu. Ini yang sangat memprihatinkan. Tenang, saya lagi berorasi, tenang, nanti gantian. Saya itu mendidik supaya apa? Supaya rakyat, supaya orang-orang itu tidak tergelincir atau tidak disesatkan oleh penampilan. Bayangkan, Anda nggak tahu apa-apa, nggak ngerti agama, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca hadis. Siap, bilang dulu ya. Tempat Kemudian tempat api.
nggak apa-apa. Kemudian Anda pergi ke toko gamis, Anda beli sorban, beli baju koko, ya kan? Sabar. Habis itu Sabar, Anda Bang Edi, pakai sabar. janggut-janggut, jadilah Anda ulama. Bukan begitu. Makanya di dalam Injil, di dalam Alkitab tertulis, manusia melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati. Ah, itu pesannya ya. Silakan. Kotor sekali narasimu, Edis. Loh, bukankah apa tandanya seseorang itu taat kepada Allah? Ya dari perilakunya, Bang Edis. Salah. Bang, jangan separuh-separuh, Bang. Kalau Abang separuh-separuh, saya anggap Abang malu menunjukkan diri sebagai orang Islam. Menurut Al-Quran, apa tanda-tanda orang yang beriman? Ya, beriman itu tanda-tandanya. Ya percaya kepada ini. Salah. Buka surat Al-Fat ayat yang ke-29. Biar saya kasih tahu tanda-tanda orang beriman. Nih, saya kasih tunjuk. Tanda orang beriman itu ini. Tanda orang-orang pengikut Muhammad itu ini. Saya kasih tunjuk. Nih, sebentar ya. Emang sampean bisa ini baca Al-Quran? Oke, baik, saya tunjukkan. Tanda-tandanya bukan seperti yang Anda sebut. Tanda bahwa seorang itu beriman, pengikut Muhammad, itu ini. Bang Edis bisa baca Al-Quran? Sabar. Surat Al-Fat ayat 29. Ya. Saya tunjukkan kepada Anda. Nih, saya kasih tunjuk. Saya balikan ya layar saya. Sabar teman-teman. Kalau nggak mau sabar, kalian nggak dapat ilmu. Inilah tanda orang yang beriman. Nah, menurut Al-Quran ini tanda orang beriman itu. Anda tidak percaya dengan saya? Mau saya buktikan? Coba. Di sini ngarang-ngarang aja. Astaga, kamu bilang saya ngarang? Sebentar. Apakah kamu tidak percaya bahwa ini adalah tanda-tanda orang beriman? Bentar, sabar. Tidak percaya Bang Edis. Iya, ini tanda orang beriman. Oke, ada Al-Quran di situ? Ada Al-Quran? Ada. Oke, buka surat Al-Fat ayat 29. Kalau kamu nggak percaya bahwa ini tanda orang yang beriman, coba. Baca aja lah, Edis. Oke, saya bacakan. Saya tahu Anda tidak punya Al-Quran di situ, makanya Anda nggak ngerti agama Islam. Baik. Kelihatan ini surat Al-Fat ayat 29, betul? Terus baca. Oke, saya bacakan ya. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya, dan pada wajah mereka tampak apa? Tampak apa? Tampak apa? Tidur di bawah sana. Ya, tidur di bawah sana. Inilah tanda-tandanya, terdapat tanda-tanda bekas sujud. Inilah tanda-tanda bekas sujud yang dimaksud itu. Loh, tanda bekas sujud. Astaga. Sungguh Anda nekat yang nyata. Ini tandanya bekas sujudnya. Ada nggak kamu ini? Kalau kamu belum ada tanda ini, kamu belum termasuk orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Wah, gimana Anda? Sungguh berat mereka. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Amdi, coba Amdi. Silakan Amdi. Silakan Amdi, nyalakan kamera Anda. Ya. Silakan Bang. Kamera nyala dulu.
Oke. Silakan perkenalkan dulu diri Anda, Bang. Apakah Anda seorang Ya, muslim? Ya, muslim, Bang. Apakah Anda setuju tadi bahwa tanda-tanda orang-orang yang mengikuti Nabi itu adalah ada bekas hitam-hitam di sininya? Itu bukan maknanya ke sana sebenarnya. Ada Oke, tafsirnya itu. di wajahnya terdapat tanda bekas sujud, betul nggak? Ya, itu tanda bekas sujud bukan diartikan dicentolin begini. Itu Ya kan udah, ada coba tafsirannya. sekarang saya tanya. Di wajahnya, oke, yang dimaksud wajah ini betul? Kalau begitu Bang, cara tenang berpikirnya dulu, Bang Edis, tenang, nanti dicentolin tenang aja dulu. begini. Tenang, Dicontohin aja bikin aspal sekalian. tenang. Ya, siap. Sebentar. Siap, Komandan. Siap. Yang siap, dimaksud siap. wajah itu adalah ini. Setuju atau tidak? Iya, wajah ini ya. Oke. Pak, di dalam surat Al-Fat 29, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, yang mengerjakan amal soleh, ya, mereka pada wajahnya terdapat bekas apa? Bekas sujud. Bekas sujud. Coba pertanyaan saya kepada Anda, saya balikan dulu lagi kamera saya. Saya tanya kepada Anda, ini yang digambar ini, sebentar. Yang digambar ini bekas apa? Bekas sujud. Ah, bekas sujud. Ini bekas apa? Ya sama, bekas Bekas sujud. sujud. Nih, ini bekas apa? Iya sama semua. Nah, Siap. makanya saya bilang, inilah tanda-tanda orang yang seperti yang disebutkan dalam Al-Fat. Coba dekatin kening Anda. Sebentar, Anda dekatin ke layar. Ada nggak bekas sujudnya? Coba kita periksa. Saya Sebentar. pakai sejadah, jadi mulus. nggak berbekas. Anda tidak ada tanda bekas sujud. Berarti Anda tidak termasuk orang-orang yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Gampang kan? Simple. Nah, silakan. Apa Bang tanggapan Edis, Anda? Bang Edis, bisa nggak aku mengajukan pertanyaan Bang Edis? Apa itu? Pertanyaan apa? Mungkin agak keluar dari kontes. Kan Bang Edis ini wawasannya luas ya, bisa dibilang begitu. Pengetahuannya retorika dan apa namanya tuh logis lah cara berpikirnya kan. Sekarang saya mau bertanya Bang Edis, kalau bisa dijawab ya. Kalau penjelasannya, menurut Bang Edis, menurut keyakinan Bang Edis, betulkah keyakinan Bang Edis itu Nabi Adam itu manusia pertama? Adam itu manusia pertama. Ya, baiklah. Kalau kita berbicara dalam Alkitab, dalam Injil, ya. Ya. Terus lanjut pertanyaan itu, Adam itu memiliki anak berapa? Istri berapa? Banyak. Anak banyak, istrinya hanya satu. Yang saya tahu Kain dan Habel. Ya, tapi disebutkan juga di ayat-ayat berikutnya itu ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Maka pertanyaan Anda, Kain ini mendapat istri dari mana kan itu? Ya. Oke, baiklah. Itu sendiri memang sudah pertanyaan lawas ya. Jadi memang pertanyaannya, Alkitab sekalipun menceritakan yang demikian, bukan berarti di tempat lain itu menjadi tidak ada. Jadi ada dua jawaban. Gitu. Yang pertama, itu tentu dari anak-anaknya Adam lagi yang perempuan. Yang kedua, mungkin ada manusia-manusia lain ada di situ tetapi tidak diceritakan dalam Alkitab. Itu jawabannya. Iya, jadi berarti kalau dari kisah ini seolah-olah bahwa ada manusia di sana sudah banyak karena dia memperistrikan di kota Not itu. Iya, makanya itu kemungkinan itu juga tetap ada. Artinya, apa yang tertulis dalam Alkitab itu bukan berarti tidak atau menafikan adanya sesuatu yang lain begitu. Tetapi yang berarti Alkitab kalau tulis begitu adalah batal dong argumen apa keyakinannya bahwa Adam manusia pertama batal. begini, karena Adam di situ dikatakan umurnya itu sampai berapa itu? 900 atau 1000 itu. Jadi Adam itu dikatakan dalam Alkitab ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Banyak itu anak-anaknya. Jadi jawaban saya itu ada dua. Kemungkinan yang pertama bahwa Kain itu menikah dengan saudara perempuannya karena pada waktu itu belum ada manusia. Dan kemungkinan yang kedua, mungkin saja ada manusia-manusia di dalam Alkitab yang lain tetapi tidak dicatat. Mungkin itu bisa saja manusia-manusia purba, manusia-manusia yang rasnya berbeda. Nah, karena Adam di sini, yang dimaksud Adam di sini adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Elohim, dengan Tuhan.
Segambar dan serupa di sini bukan maksudnya itu Tuhan, bukan, tapi merepresentasikan Tuhan. Nah, bisa saja yang dimaksud dalam Alkitab ini bahwa Adam yang dimaksud ini adalah manusia yang modern atau manusia yang beradab, Homo sapiens. Nah, bisa saja Tuhan menciptakan manusia-manusia lain juga, tetapi dia yang bukan Homo sapiens. Begitu. Karena kalau kita belajar tentang sejarah manusia, kita belajar evolusi, belajar dan lain sebagainya, jenis-jenis manusia itu banyak. Ya, kalau kita belajar tuh ada manusia Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak, ada Pithecanthropus erectus dan banyak-banyak lain. Begitu. Ada manusia yang berjalan tegak, berjalan bungkuk dan lain sebagainya. Kita semua itu masih menjadi misteri yang sampai hari ini masih belum bisa terjawab. Tapi itu tidak mempengaruhi. Oke, saya sudah paham, Bang. Itu tidak membuktikan Islam jadi benar, begitu loh. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran tambah pusing lagi. Oke, coba kita Ya, kira-kira masalahnya, siap. sekarang kita merujuk kepada Quran. Begini, di dalam Al-Quran Tidak dijelaskan Adam di dalam Al-Quran, cuma khalifah saja. Oke, sekarang saya tanya. Di Injil aja yang paling lengkap, di Injil paling lengkap. Lebih lengkap dalam Alkitab kan? Iya, kalau soal Adam, penciptaan manusia pertama. Nah, Kalau di Al-Quran cuma khalifah saja, dikatakan khalifah, seorang khalifah. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah dia menikah dengan yang kita sebut Hawa? Jadi sebenarnya banyak penafsiran sih, Bang, kalau soal manusia pertama ini. Bukan, kita nggak bahas manusia Jadi, pertamanya. Ketika saya membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran tersebut menjadi pertanyaan besar. Apakah mereka ditaruh di Jannatul Eden itu, di Taman Eden itu, mereka menikah atau tidak statusnya? Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya itu yang pernah saya didapatkan dari seseorang, surga Taman Eden itu. Bang, kita Jadi bukan di bahas situ- Taman Edennya, Bang. Coba Abang pahami dulu ya. Gini, Anda kan bertanya kepada saya, Kain itu mendapat istri dari mana? Nah, tadi sudah kita jawab Ya, itu. ya, ya. Walaupun hal tersebut itu tidak membuktikan Islam jadi benar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Ya. bonus-bonus, bukan pertanyaan inti. Begini, di dalam Al-Quran ketika kita baca, apakah Adam dan Hawa itu menikah? Nah, itu kan tidak ada Nah, tidak ada penjelasan. sampai sekarang Bang, orang Islam pening menjawab itu. Kenapa? Karena iblis menggoda mereka untuk saling menampakkan aurat. Kalau memang mereka menikah, ngapain iblis saling menggoda menampakkan aurat? Sekarang begini, saya tanya Anda. Kalau ada pasangan yang bukan suami istri, pasangan bukan suami istri, saling menampakkan aurat, itu karena godaan setan atau tidak? Ya, godaan setan. Sementara kalau orang pasangan suami istri, pasangan mereka suami istri, itu godaan setan atau tidak? pasangan suami istri. Ya kan, itu kalau pasangan suami istri kan berarti sudah halal kan? Iya, berarti Berarti godaan lain. setan atau tidak? Tidaklah. Nah, pertanyaannya, ngapain iblis menggoda Adam dan Hawa di dalam Al-Quran untuk saling menampakkan aurat kalau mereka bukan pasangan suami istri? Kan ada itu ayatnya. Dan ingatlah ketika iblis menggoda ibu bapakmu di surga dengan mencoba membuat mereka saling menampakkan aurat. Coba. Pusing nggak itu? Gimana? Nah, makanya sampai sekarang itu belum ada jawaban, Bang. Serba bingung, serba pusing. Oke, Satu lagi, gitu, Bang, pertanyaan. Silakan. Satu lagi. Kalau menurut Bang Edis itu, Nabi Yunus itu waktu tertelang di dalam perut ikan 3 hari itu 3 malam, apakah Nabi Yunus itu meninggal di dalam perut ikan? Baik, itu juga jawabannya juga termasuk debatable ya. Kalau kita membaca di dalam Alkitab dikatakan Yunus itu berdoa, tapi kita nggak tahu apakah berdoanya itu dia itu di hari pertama atau hari ketiga, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan terbesarnya dia hidup karena tidak dikata. Tapi kalau kita mau belajar secara medis atau ilmu sains, bagaimana mungkin dia bisa hidup di dalam perut ikan itu? Sementara dalam perut ikan kan yang ada asam untuk menghancurkan makanan kan gitu. Seperti itu. Jadi jawabannya itu juga masih debatable. Cuma kan
Saya Ya, tahu cuma kan di Anda ingin dalam- merujuk. ya, seperti Bang Saya Yedis tahu bilang, itu Anda lagi ingin berdoa, merujuk kan? kepada perkataan. Baik, saya tahu Anda ingin merujuk kepada perkataan Yesus bahwa kepada mereka tidak akan diberikan suatu tanda selain daripada tanda Yunus. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di Betul. dalam perut ikan, demikianlah anak manusia akan berada 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Kan itu yang mau Anda tanyakan. Iya, iya. Ya, sebenarnya Artinya kalau kita mengarah, iya betul ya. di situ itu bukan merujuk kepada mati atau tidaknya. Di situ merujuk kepada tanda 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Begitu. Kalau seperti itu ya, kalau kita mau berpikir langsung letterlek ya, kenapa harus anu juga? Jadi kita itu kalau membaca Alkitab harus membaca dalam satu konteks penuh, nggak boleh memaksakan. Ini argumen-argumen ini dari Zakir Naik, saya sudah baca semuanya argumen-argumennya, dan itu tidak membuktikan apa-apa seperti itu. Silakan, ada pertanyaan Cuma lain? saya tidak merujuk ke Zakir Naik ini dari kami sendiri belajar, dari teman-teman sendiri. Ya bang, tapi bang, masalahnya itu ada dalam Al-Quran sendiri bang. Kalau misalnya yang disalibkan itu bukan Nabi Isa, lantas siapa? Ya memang Nabi Isa yang disalib. Nah, Anda sendiri bilang Nabi Isa. Tetapi umat Enggak, sebagian besar memang umat Islam mengatakan itu diganti sama orang lain. Sesuai dengan merujuk ke surah An-Nisa ayat 57 kan? Itu Nah, kan? menurut Anda tetap Nabi Isa yang disalibkan? Iya, tetapi Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka tidak menyalibnya kan begitu ya? Nah iya, Melainkan tapi melainkan diserupakan. Sesungguhnya disalib adalah tidak disalib, dan disalib adalah tidak disalib. Sesungguhnya disalib itu adalah tidak, dan tidak itu adalah. Jadi gini, Makanya bang jadi itu serba ada pusing penafsiran. bang, serba pusing. Jadi ada penafsiran Mbak Medis, ada penafsiran ya. Coba sekarang saya tanya, menurut Anda yang disalibkan siapa? Nabi Isa. Oke, tetapi menurut ayat Al-Quran sesungguhnya dia tidak disalib. Jadi gimana? Disalib adalah tidak, tidak adalah disalib. Makanya itu- Disalib adalah makanya tidak. itu iya, makanya Makanya saya jadi mau jelaskan. pusing bang, membaca kitab Anda Makanya itu saya mau membuat jelaskan. pusing dan ingin muntah. Makanya saya mau Gimana? jelaskan. Silakan. Makanya saya menjelaskan. Silakan. Jadi disalib itu maksud saya tuh ini di tiang salib betul Nabi Isa yang begini, tapi itu tidak masuk kategori disalib. Makanya Al-Quran membantah. Karena menurut tradisi orang Yahudi, yang dimaksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya dan dikeluarkan sumsumnya, itu baru namanya asli disalib. Jadi ini Oke, belum masuk kategori pertanyaan disalib saya, karena cuma pertanyaan dipaku. saya, Isa disalib nggak? Disalib tapi maksudnya Disalib tapi hanya tidak. Maksudnya terpaku. gimana ini? Maksudnya terpaku saja, tapi belum kategori disalib. Wama qataluhu Wama qatalahu wa ma salabuhu. Oke, mereka tidak Walakin membunuhnya lah. dan tidak juga menyalibnya. Tetapi yang Ya, melainkan diserupakan bagi mereka. Ini jawaban Ya. macam apa ini? Ini sama saja seperti Ya. Anda bilang begini. Sesungguhnya Memang tidak disalib. Bang, itu sama kayak begini. Tradisi orang Saya Yahudi. buatkan umpama. Itu sama saja ngomong begini. Wahai orang Indonesia, sesungguhnya presiden pertama itu bukanlah Soekarno, melainkan yang diserupakan. Terus siapa kalau bukan Soekarno? Oke, Terus siap. siapa? Sekarang boleh saya bertanya Bang Idis? Bukan, Anda berkata Isa disalib, tetapi tidak disalib. Maksudnya gimana? Tidak. Yang ini kan saya mau jelas. Kan pada umumnya orang bilang disalib begini. Tetapi sebenarnya orang disalib itu orang dikeluarkan sumsumnya. Iya, berarti Nabi Isa tidak dikeluarkan sumsumnya. pertanyaan saya, Isa disalib atau tidak? Ya secara tidak lah. Terus Pada saya gimana? tidak. Disalib atau Tidak tidak? masuk Secara kategori tidak, disalib. sebentar iya. Tidak masuk Dan kategori tiadalah disalib. kamu itu melainkan hanya mengikuti persangkaan belaka. Bang, jadi yang makanya saya diserupakan bilang itu- begini. dengar dulu, Sebentar, Bang. makanya saya Dengar dulu, bilang Bang. begini, Sebentar. Bang. Dengar dulu, Bang. Quran datang ingin mengoreksi sesuatu, tetapi bagaimana mungkin yang yang mengoreksi itu tidak lebih jelas daripada yang dikoreksi? Nah, dengar dulu Bang. Dengar dulu. Silakan. Siap ya. Aduh, lapar saya, Orang Bang. beranggapan yang disalib itu diganti di Yudas Iskariot. Al-Quran mengatakan di situ kan yang bercerita tentang Nabi Isa. Dari mana itu Yudas? Di Al-Quran di situ dari mana orang beranggapan kok bisa muncul tiba-tiba Yudas? Sementara Al-Quran sendiri tidak menyebut nama Yudas. Ini hanya anggapan orang aja. Karena orang Islam senang berasumsi liar. Nah, makanya saya mau luruskan supaya anggapan itu bisa diluruskan gitu, Bang Edis. Ya sudah, sekarang pertanyaan saya, Terus? dia disalib atau tidak? Terus yang diserupakan itu bukan berarti yang diserupakan orang lain, tetapi seperti orang meninggal. Padahal Nabi Isa tidak meninggal, diselamatkan oleh Allah. Mau bukti kalau tidak meninggal? Oke, berarti pertanyaan saya. Mau bukti? Mau Oke, bukti kalau tidak meninggal? Mau bukti? Pertanyaan Mau saya, dia buktikan? disalib atau tidak?
Kan saya sudah bilang tadi, Bang Idis, yang maksud disalib itu adalah dipatahkan kedua tulangnya, dikeluarkan susunya, itu baru namanya disalib sampai Oke. mati. Berarti Sementara dia disalib atau Nabi Isa tidak? tidak dilakukan. Ya kalau kita merujuk kepada Al-Quran ya tidak. Tadi katanya disalib, sekarang tidak. Ya kan maksudnya disalib maksudnya hanya dipaku saja dalam yang sesuai Iya, keyakinan berarti Anda. itu termasuk disalib atau tidak? Kalau orang Tidak. dinaikkan ke tiang gantungan, berarti dia disalib atau tidak? Menurut tradisi orang Yahudi itu belum kategori disalib. Belum kategori disalib. Ya. Berat. Karena tidak dikeluarkan susunya, Bang Idis. Jadi beliau tidak meninggal. Ya sudah. Mau bukti? Oke, saya punya jawaban ini. Baik. Mau Jadi bukti begini. nggak? Mau bukti nggak? Oke, gak apa-apa. Saya tahu apa yang Anda maksud. Anda sepaham dengan Zakir Naik. Jadi begini. Jadi, menurut sebagian besar orang-orang Islam, yang disalib itu adalah orang yang mirip dengan Isa, yang wajahnya diserupakan diganti jadi wajah Isa. Dioperasi plastik begitulah sama Allah ya. Maksudnya bukan dioperasi plastik Malah kayak tidak logis itu, Bang Idis. Malah tidak masuk di nalar kalau begitu. Iya, cara makanya berpikirnya. saya luruskan. Pandangan sebagian besar mengatakan yang disalib itu adalah orang lain yang wajahnya dioperasi plastik sama Allah. Yudas. Bukan Afrida Magdalena ya, alias Agatha ya, yang dioperasi plastik ya. Ya di sini yang dioperasi plastik itu adalah orang yang diserupakan. Nah, lalu dia disalibkan. Padahal sosok Isanya sendiri tidak pernah disalibkan. Itu pandangan sebagian besar ulama. Nah, tetapi pandangan sebagian kecil, bagian sebagian kecil seperti Anda dan Zakir Naik mengatakan begini. Betul, Isa itu naik ke atas tiang salib itu, betul-betul disalibkan. Tetapi diserupakan bagi mereka. Diserupakan seolah-olah disalib seperti itu, padahal nggak disalib begitu. Seolah-olah meninggal, padahal tidak meninggal. Nggak ada kata-kata seolah-olah meninggal. Yang dikatakan walakin syubbihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Jadi Ya maksudnya, maksudnya. Iya, artinya dalam pandangan mereka melihatnya begitu Isa itu disalib. Dalam pandangan mereka. Jadi Allah itu membuat mereka berhalusinasi menyalibkan Isa, padahal Isa itu nggak disalib. Itulah kira-kira. Nah, lalu sama Zakir Naik ditambahin lagi, karena menurut Zakir Naik Al-Quran itu tidak lengkap, makanya ditambahin lagi. Mereka memandang Isa seolah-olah Isa sudah mati, padahal Isa belum mati di situ, alias pura-pura mati atau mati suri. Nah, inilah pandangan yang kedua. Pingsan, mati suri. Oke, mati suri. Nah, inilah makanya saya katakan Al-Quran mencoba untuk mengoreksi sesuatu, tetapi sayang seribu sayang, justru malah orang Islam sendiri yang mumet dengan kitab yang ingin mencoba mengoreksi. Sekarang begini Bang, saya akan membuktikan teori itu membuktikan teori kebangkitan Yesus. Dengarkan saya. Dengarkan saya Bang. Siap, saya dengar. Anda pernah tahu seseorang yang dieksekusi mati? Kita banyak ya, ada banyak orang-orang yang menerima hukuman mati ya. Ada Saddam Hussein, ada siapa lagi? Ada banyak lah di Indonesia juga banyak. Bom Bali itu dulu. Oke, dihukum mati. Pertanyaan saya kepada Anda. Waktu dia selesai dihukum mati, jenazahnya dikirim ke keluarganya nggak? Wow. Untuk kita buat yang case-nya jenazahnya dikirim ke keluarganya, betul? Iya. Oke, setelah jenazah dikirim ke keluarganya, dicek, diperiksa, betul itu orangnya, betul kan? Makanya mereka waktu kasusnya bom Bali lah, misalnya Imam Samudra atau siapa segala macam, dikirim. Iya, Imam Samudra. Untuk keluarganya mengecek, memastikan itu betul-betul dia, betul? Iya, betul, dicek ya. Oke, kita kasih contoh misalnya Saddam Hussein aja. Saddam Hussein digantung, setelah itu jenazahnya dikirimkan ke keluarganya dan dimakamkan. Pertanyaan saya begini. Ini kita berpikir logis ya. Tolong Anda pakai nalar Anda. Kalau Saddam Hussein dihukum gantung, lalu mati, lalu tiba-tiba 3 hari kemudian nongol Saddam Hussein di TV, teori apa yang akan muncul di tengah-tengah masyarakat? Coba jelaskan kepada saya. Pendapat gitu ya? Ya, pasti akan muncul 3 pendapat. Coba. Ya, pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama bisa tidak digantungkah atau gimana ya? Ya, pendapat yang pertama begini. Pendapat pertama pasti akan berpikir begini. Oh, kemarin yang dieksekusi di lapangan itu seorang mirip Saddam Hussein. Ini latar belakang munculnya teori orang Islam. Munculnya dari sini. Karena orang Islam tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Mujizat Yesus, tidak percaya dengan kebangkitan. Nah, teori yang kedua, sesungguhnya keluarganya itu mengatakan bahwa dia bangkit. Saddam Hussein itu betul-betul bangkit ya.
Tapi yang percaya itu adalah para saksi mata sendiri. Kalau orang lain gak akan percaya, tidak akan percaya. Iya, karena mereka nggak pernah lihat. Bohong itu. Masa mana ada orang sudah digantung dihukum mati kok nongol lagi? Nah, jadi Bang, seperti itu juga tentang peristiwa penyaliban Yesus, Bang. Jadi, orang-orang yang mengerti tahu betul, persis tahu betul Yesus disalibkan. Orang yang bersama-sama dengan Yesus, setiap hari ngobrol dengan Yesus, mereka tahu betul bahwa ia bangkit. Dan itulah yang diberitakan oleh para rasul. Itulah dasar agama Kristen. Tetapi orang-orang di luaran sana pasti akan menganggap seperti itu. Ya kan? Berarti yang disuruhkan itu kemarin, nggak mungkin itu Yesus. Masa Yesus hidup lagi? Nah, sama seperti itu, Bang. Jadi ini justru membuktikan, Bang, bahwasanya Yesus sungguh-sungguh bangkit. Begitu, Bang. Ya kita logis aja, Bang. Terus Ya, kalau di atas itu masih makan roti gak seperti waktu dia hidup di dunia? Kalau di atas langit. Baik. Pertanyaan yang bagus, Bang. Bagaimana dengan tubuh kebangkitan? Dijelaskan di dalam Alkitab bahwa tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang baru. Ya, misteri. Sebagaimana misterinya bagaimana ada seekor tanaman muncul, sebuah tanaman muncul dari dalam tanah. Kita nggak pernah tahu itu. Bagaimana prosesnya? Tiba-tiba aja kok keluar tanaman dari situ. Ya kan? Sama seperti biji, Bang. Ketika biji itu mati, lalu dia masuk ke dalam tanaman, ya kan? Lalu biji itu tiba-tiba bergerak, dia menjadi pohon, ya. Kalau Tuhan saja sanggup melakukan hal yang ajaib seperti itu, coba Abang anu rumput, ya kan? Cabut rumput itu sampai akar-akarnya, tiba-tiba keluar lagi tanaman dari situ, ya kan? Kita nggak tahu persis itu gimana ceritanya, itu pokoknya perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, seperti itu juga bagaimana nanti orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Nah, bagaimana tubuh yang baru ini? Kita semuanya tidak pernah tahu. Yang jelas tubuh yang baru ini, dia bisa makan, tetapi dia tidak perlu makanan untuk hidup. Bukan seperti kita, Bang. Kalau kita perlu makan untuk hidup, tetapi tubuh yang baru tersebut, dia tidak perlu makan untuk hidup, tetapi dia bisa makan. Seperti itu. Bagaimana? Itulah misterinya, itulah keajaibannya. Kita nggak pernah tahu, Bang. Bagaimana biji yang jatuh ke tanah, dia sudah mati tetapi dia bisa hidup. Seperti juga orang yang sudah mati di dalam kubur akan dibangkitkan oleh Tuhan. Entah apa nanti, ya, bagaimana entah nanti di akhir zaman Tuhan menjatuhkan zat tertentu ke bumi, buar begitu sehingga hidup. Kita nggak tahu, Bang. Ya. Tapi semua itu bisa dijelaskan dengan cara sains. Para saintis, Bang, itu membuktikan teori asal-usul kehidupan dari situ. Jadi mereka percaya bahwa kehidupan itu tidak sungguh-sungguh berasal dari bumi. Kehidupan itu berasal dari satu energi lain yang jatuh ke bumi dan dia memunculkan suatu kekuatan energi yang merangsang asam nukleat itu untuk hidup. Itu teori terbentuknya asal-usul kehidupan di bumi. Kalau saya pernah dengar itu namanya Big Bang. Bukan Big Bang. Big Bang itu teori terbentuknya alam semesta dari satu ledakan yang besar, begitu. Nah, bagaimana di bumi ini bisa ada kehidupan? Teorinya seperti itu mereka mengatakan. Jadi ada gelombang listrik dulu pertama. Jadi ada listrik dulu. Listrik ini dari mana datangnya? Dari para ahli mengatakan bukan dari bumi. Jadi dia jatuh ke bumi. Ya, kemudian dia menimbulkan percikan listrik dan percikan listrik itu menghasilkan asam nukleat, membentuk protein dan seterusnya akhirnya membentuk makhluk hidup. Nah, kita nggak pernah tahu, Bang, bagaimana nanti manusia yang ada dalam kubur bisa dibangkitkan, kita nggak tahu. Begitu minim pengetahuan kita. Yang jelas kalau kayak kami percaya seperti itu, Bang. Ya, itu kan kalau kita mau mencocokkan pengetahuan dengan agama, ya, karena saya senang karena menurut saya sains dengan agama itu sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama. Betul. Terus rasional juga, ya. Ya, kita harus merasionalkan, Bang, sesuatu itu harus kita jelaskan. Seperti bagaimana Musa membelah laut Teberau. Ya kan? Nah, kalau kita baca Al-Quran, Bang, ya seperti kayak nggak jelas kalau kita membaca Al-Quran. Tiba-tiba Musa memukulkan tongkatnya, tiba-tiba terbelah. Tapi kalau dalam Alkitab, Bang, dijelasin, Bang. Jadi pada waktu itu ada angin timur yang sangat keras. Jadi anginnya begitu keras sekali sehingga membelah laut itu. Nah, bagi teman-teman mungkin orang-orang pelayaran dan lain sebagainya, fenomena seperti ini terjadi juga, begitu. Bagaimana ada sebuah angin yang besar membentuk tornado sehingga air laut itu bisa sampai terbang ke atas, ada juga metode-metode seperti itu masih terjadi, begitu. Ya, artinya tidak bertentangan dengan hukum alam, ya? Ya, tidak bertentangan dengan hukum alam, begitu.
selaras ya. Ya, seperti itu Bang. Artinya kita bisa menjelaskan sesuatu tersebut memang scientific seperti itu. Oke, hanya itu Bang. Kalau bisa saya sedikit menyampaikan Bang, kalau bisa dikasih waktu sebentar. Ya kan terkadang wajah Islam ini di mata dunia itu kan sangat buruk sekali ya, karena dengan mungkin adanya teroris apa itu atau salah pemahaman tentang jihad. Padahal sebenarnya kalau kita kaji bagus-bagus Al-Quran itu kan tidak ada sama sekali itu memerintahkan Al-Quran tentang membunuh orang itu gitu. Jadi itu baik Bang, saya punya satu teori khusus. Makanya begini Bang, ada satu teori dan saya mempercayai dengan teori ini Bang. Dulu Bang, Al-Quran itu sebenarnya adalah Keryana. Jadi makanya kalau kita tanya sama ulama, Ustadz, apa arti Al-Quran? Ulama itu berbeda pendapat Bang. Ada yang mengatakan Quran itu artinya bacaan, ada yang mengatakan Quran itu artinya pengumpulan, ada yang artinya Quran itu sebuah nama aja seperti Injil, Taurat gitu, kayak semacam nama begitu, nama suatu kitab. Jadi ulama nggak punya jawaban Bang. Sebenarnya jawabannya Quran itu berasal dari bahasa Aram, bahasa Aramaik. Namanya itu Keryana, yang artinya adalah liturgis, bacaan-bacaan pada waktu diadakannya kebaktian. Begitu Bang. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak kosakata-kosakata yang tidak diketahui oleh orang Islam sendiri, seperti alif lam mim. Banyak kata-kata begitu. Nah, ketika dicek sebenarnya itu bunyi-bunyi dalam bahasa Aram, bahasa Syria. Nah, lalu orang-orang Islam menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, artinya menjadi berubah. Saya kasih contoh nyata ya, contoh nyata. Misalnya kata-kata hurin ain, tahu hurin ain? Yang dikatakan gadis bidadari bermata jeli? Iya, ain itu mata ya. Iya, hurin ain. Ainun Ya, itu mata, hurun ainun. Jadi sebenarnya itu kalau diperiksa Bang, aslinya itu bukan itu artinya itu anggur. Makanya ada satu buku yang sangat bagus sekali, namanya itu The Syrio-Aramaic Reading of Quran. Jadi itu merekonstruksi Al-Quran untuk memulangkan kepada bahasa sebenarnya. Karena orang-orang telah membuatnya ke dalam bahasa Arab. Makanya ada ayat Quran berkata dalam surat Yusuf ayat kedua dikatakan kami turunkan Quran dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Nah itu membuktikan bahwa Quran itu sudah diedit jadi bahasa Arab. Tadinya bukan bahasa Arab. Makanya ada kata-kata kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Nah kata-kata dalam bahasa Arab membuktikan tadinya bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari Bang. Gini Bang. Saya beri kamu Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Kenapa saya katakan Harry Potter dalam bahasa Indonesia? Karena tadinya bukan bahasa Indonesia dia. Iya. Anda pernah baca koran? Pernah nggak? Koran itu ngomong, koran ini ditulis dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Pernah nggak? Nggak pernah ada. Ngapain dia capek-capek ngomong begitu? Contoh, ketika kita membaca Injil, nggak ada Injil itu dikatakan Injil ini saya tulis dalam bahasa Yunani supaya kamu paham. Nggak ada. Atau Anda pernah nggak ngomong sama orang tua Anda, Bu, saya ngomong pakai bahasa ini ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Nah, kata-kata dalam bahasa ini, bahasa A, bahasa B, itu menunjukkan bahwa buku itu sudah diterjemahkan. Ketika Anda berangkat ke Gramedia, Anda akan melihat di situ tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, tafsir Jalalain dalam bahasa Indonesia, Quran dalam bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa itu menunjukkan terjemahan. Nah, kata-kata Quran diturunkan dalam bahasa Arab membuktikan bahwa orisinilnya bukan bahasa Arab, yaitu bahasa Aram. Nah, para pakar itu sudah merekonstruksi kata-kata hurin ain itu, bahwa mereka akan diberikan gadis-gadis cantik bermata jeli. Padahal kalau dalam bahasa aslinya mereka akan diberikan anggur. Nah, kata-kata itu persis dengan kata-kata Tuhan Yesus kepada murid-murid. Ingatlah bahwa suatu saat nanti mereka, pengutipan Tuhan Yesus ya, sebelum makna ini digenapi, kata-kata mereka akan minum anggur bersama-sama dengan Yesus, melakukan perjamuan itu. Sebelum maksud daripada ini digenapi. Sebenarnya Bang, itu dokumen-dokumen Kristen semua Bang. Kalau kita mau, yang ada dalam Quran itu semuanya dokumen-dokumen Kristen Syria, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadilah agama baru, namanya Islam. Ini panjang Bang, tapi ini apa Bang? kalau menurut orang-orang Islam sendiri, artinya itu berserah diri, Muslim, Aslam tuh. Jadi Islam itu arti sebenarnya itu damai, sebenarnya damai.
Ya, makanya banyak teori-teori tentang itu, Bang. Tapi memang ini bukan Makanya konsumsi kalau orang-orang maaf, Bang, awam. makanya kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tidak damai, itu sudah bertentangan dengan nama Islam itu sendiri sebenarnya. Ya, Artinya tidak itulah, memberikan itu masih kedamaian kepada teori-teori siapa. lah, Bang. Intinya banyak orang beragama itu, Bang, cuman ikut-ikutan. Katanya. Tapi Nah, dia ini yang tidak mau bahaya, ini yang mempelajari. bahaya. Nah, makanya Ini yang Bang, bahaya yang betul. di channel Edis TV inilah justru dididik, dirangsang supaya apa? Supaya betul-betul mempelajarinya. Seperti apa yang tertulis di Makanya- dalam, seperti apa kata Ayub, dahulu aku tahu Tuhan kata orang, tetapi sekarang aku Tuhan karena mengalaminya sendiri. Begitu, Bang, Ya, ya. betul, alhamdulillah. Ya, Bang. Oke, gitu Bang ya. Saya mau ucapkan terima kasih banyak Bang karena saya Sama-sama. diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedikit. Makasih banyak. Sama-sama. Doa Sama-sama, saya Bang. semoga Bang Berkah. Edis panjang umur, sehat selalu intinya ya. Sukses terus. Amin. Bismillah. Ya, baik. Makasih. Baik, oke teman-teman sekalian, saya dari tadi sudah, saya mau makan, teman-teman nggak sempat makan, jadi saya makan dulu ya teman-teman ya, karena sudah jam setengah 12, saya sudah nahan-nahan nggak makan sampai 2 jam teman-teman, udah lapar kok kosong perut saya. Ya, baik, ini teman-teman, ini pekerjaan ya teman. Makasih Bang Obi, thank you Bang Obi. Teman-teman, kalau teman-teman bekerja ya di suatu tempat, Anda mendapatkan upahnya dari pekerjaan itu. Begitu juga pemberitaan kebenaran ini, teman-teman. Jadi, kalian yang punya hikmat sendiri. Ya, seperti kata Rasul Paulus, pemberita Injil mendapatkan hidup dari pemberitaan Injil tersebut. Begitu ya, teman-teman ya. Begitu juga seperti yang kami kerjakan ini. Kalian tinggal lihat saja mana yang motifnya itu betul-betul dia memberitakan kebenaran atau tidak. Kalian sendiri. Saya tidak menentukan apa-apa. Kalian punya hikmat sendiri. Seperti itu. Ya, oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita baru saja menyaksikan cuplikan di mana Edis TV membuat atau membungkam para kadrun-kadrun yang naik di komalnya, yang gemarnya untuk menuduh orang lain, tetapi tidak melihat kepada dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, tetapi dari Alkitab yang mereka katakan palsu itu mereka gunakan untuk membenarkan kitab suci mereka. Ya, teman-teman dan saudara sekalian, kalau kita dengarkan baik-baik dari cuplikan itu, sebenarnya itu sudah tepat sekali bahwa kalau Edis TV bilang ini sudah ada perubahan atau direvisi, tetapi justru mereka menolak hal itu. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur didoktrinasi sejak kecil hingga mereka tua, sudah menjadi orang yang sudah tua, tetapi ya tetap hal itu saja yang mereka pahami tanpa melihat kebenaran yang disampaikan oleh Edis TV. Nah, oke teman-teman, itu saja dari saya. Kiranya dari kesaksian ini, dari diskusi kali ini, ada hal-hal yang kita dapatkan. Bapak Ibu juga mendapatkan hal-hal baik, berkat-berkat dari diskusi kali ini. Ya, demikian dari saya. Bye-bye.